Nonot ini gitu. Nah, kalau Mas Nonot ini sebenarnya saya udah kenal Mas Nonot itu udah lama dan saya selalu merasa keren banget sama karya-karyanya beliau gitu. Mas Nonot ini pernah juara Canon Photo Marathon juga, juara umum waktu itu ke Jepang, terus pernah juara Canon Photo Face Off ya, juara 2 apa juara 1 saya lupa, tapi saya ikut nonton di TV waktu itu. Apa finalis ya Mas ya? Runner up. Oh, runner up. Oke, juara 2. Nah, itu keren banget. Dan saya selalu memantau IG-nya Mas Nonot dan karya-karyanya itu selalu foto-fotonya itu out of the box gitu. Angle-angle-nya keren dan street banget sih gitu. Jadi akan menurut saya akan banyak banget ilmunya teman-teman sore ini kalau memperhatikan gitu, karena Mas Nonot akan share beberapa banyak slide tentang foto-foto street dan penjelasannya juga gitu. Jadi teman-teman sekali lagi kalau nanti ada yang mau ditanyakan bisa ke Q&A. Nanti yang masuk ke Q&A akan aku tanyain ke Mas Nonot. Oke, mungkin kayak gitu Mas Nonot. Aku bisa serahkan ke Mas Nonot ya waktu dan tempatnya. Oke. Pertanyaan pertama udah ada nih Mas Nonot. Mas Nonot topinya spesial ya gitu. Belum juga mulai. Belum juga mulai ya. Belum bagi-bagi kaos. Belum bagi topi. Sorry. Terus. Saya share screen dulu ya. Silakan share screen. Oke. Kelihatan nggak, Mas? Oke, tempatku bagus. Ini aku kirim ya. Saya sambil Mas Nonot jelasin, aku kirim foto ke WhatsApp. Di layarku udah aman banget sih. Oke. Teman-teman oke ya? Kalau ada yang kurang jelas suaranya bisa di komen. Oke. Berarti kita mulai aja ya. Selamat sore teman-teman semua. Nah, ini kita ngobrol santai aja, sambil anggap aja ngabuburit karena kita nggak bisa nyetrit di luar. Kita nyetritnya di dalam rumah. Kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang Good Eyes on the Street. Kayaknya kok judulnya agak gimana gitu. Tapi ya kita lihat aja isinya gimana. Keren nih. Sebenarnya mulainya dari sini nih. Dari sini. Jadi dapat quotes-nya bapaknya street photography, si Bresson ini pernah nulis gini, to take photographs means putting one's head, one's eye, and one's heart on the same axis. Nah ini menarik karena saya baca buku-buku tentang psikologi, tentang kebahagiaan itu di sana juga disebutin ya, selain tentang resep untuk orang untuk jadi bahagia itu, selain misalkan ada sabar, ada bersyukur, ada memaafkan dan sebagainya. Salah satu yang menarik di sana itu bagi saya adalah body, mind, and soul. Jadi bertemunya antara body dan mind dan soul di satu tempat itu juga menjadi resep kebahagiaan. Kok pas banget dengan omongannya si Bresson ini. Kemudian saya lihat dalam perjalanannya ketika saya motret ternyata benar juga gitu. Ada saat-saat ketika motret itu merasa bahagia. Nah kenapa? Sebenarnya mungkin kita ngobrolin dikit di sini. Ini saya ambil contoh dari beberapa buku yang kebetulan memang ada di meja saya. Ini buku dari buku Light-nya Mas Yuniadi Agung. Mas Yuniadi Agung ini Light ya? Iya, Light betul. Wartawannya Kompas. Ini bukunya belum ada di sini. Bukunya kecil, tapi menikmati halaman per halaman itu asik banget. Recommended lah. Ini bukunya sebagai wartawan, bukunya ini hanya menampilkan visual-visual aja kayak 2 contoh yang saya tampilkan itu, tanpa ada caption. Jadi tidak menunjukkan kayak foto wartawan. Biasanya kalau foto wartawan kan mengandung cerita, mengandung informasi gitu, terus ada captionnya. Ini enggak, semua hanya bermain warna, cahaya, bentuk dan sebagainya. Nah, yang saya temukan di pengantarnya oleh kuratornya, betul Bang Oscar Matullah. Di situ dia nulis salah satunya gini nih, saya bacakan aja. Profesi itu terkadang membentuk rutinitas yang bisa merubah warna dan bahkan sendi kehidupan.
beruntung Agung, Mas Juniadi Agung ini, mengatasi kejenuhan rutinitas seperti serum anti serum saat seorang tersengat ular berbisa. Dia memanfaatkan fotografi sebagai terapi bagi keseharian profesinya. Jadi, dan itu juga diiyakan di penutupnya oleh penulisnya sendiri. Jadi memang dari keseharian seorang wartawan yang dituntut motret itu harus ada unsur beritanya, harus nyari berita, terus ada ceritanya di situ. Dia menyempatkan untuk motret-motret yang ringan-ringan bahasa dia. Tapi bagi saya ini nggak sekedar ringan. Ini sebuah kejelian yang luar biasa gitu isi dari buku. Foto-foto yang visualnya sangat menarik. Yang kadang kita nggak tahu itu motret apa sih. Misalkan yang digambarin di kiri. Kalau menebak-nebak kayak tangga tapi warna-warni, terus ada cahaya yang berbeda, ada shadow-nya bulat-bulat. Yang kanan ini kayaknya papan anak panah, yang ada anak panahnya dan ada shadow-nya. Dan hal-hal itu banyak di buku ini, hal-hal yang unik, yang kita mungkin nggak melihat itu ketika kita berada di sana. Bisa jadi kita nggak akan nangkap visual itu. Tapi oleh Mas Juniadi Agung ditangkap dengan sangat baik dan dibukukan. Okay. Jadi buku-bukunya ini nggak banyak cerita tentang manusia. Dia ada foto tentang konblok trotoar yang penuh dengan puntung rokok dia foto, ada manekin dia foto, ada lampu, cahaya, dahan pohon dan sebagainya dia foto, dan semua itu menjadi objek visual yang sangat menarik. Saya mau tampilkan contoh yang kedua. Ini dari Mbak Sasa. Keren. Marisa Tanjung Sari. Mbak Sasa itu setahu saya dulu beliau fotografer sport untuk balapan ya, motret balapan. Yeah. Terus habis itu beliau motret untuk In-Flight Magazine. Di In-Flight Magazine, traveling ya betul. Dia motretnya macam-macam, food fotografi, landscape, people dan sebagainya. Tapi di tahun 2015 kebetulan karena saya ikut festival foto Surabaya juga, dapat katalognya, di dalamnya itu ada satu halaman isinya foto dia. Gambarnya cuma kayak yang ditampilin itu. Jadi kotak-kotak sangat colorful, sangat menarik, nggak tahu foto apa itu. Kalau nggak ada judulnya saya nggak akan tahu itu foto apa. Kebetulan sama Mbak Sasa dikasih judul flower, jadi kita bisa nebak, oh itu foto ubin ternyata. Jadi kita bisa tahu betapa jelinya si Mbak Sasa ini, matanya melihat tekstur ubin, warna-warna dari ubin di foto sedemikian rupa, kemudian dia tampilkan, dia bikin kolase secantik itu gitu. Ini contoh yang ketiga, ini dari bukunya Om Homer Haryanja. Bukunya judulnya 66. Nah, ini kayak gini, bukunya juga kecil. Buku ini juga sama uniknya, akan terasa lebih unik kalau kita tahu Om Homer itu, kalau kita dari newsfeed-nya dia ya, di IG maupun di Facebook misalkan, beliau seorang street photographer yang banyakkan fotonya memang manusia gitu. Manusia, ada ceritanya di sana. Kadang kita nebak-nebak ini fotonya cerita apa sih? Karena umumnya selalu ada cerita di foto itu. Dan itu menarik sekali. Nah, anehnya di buku ini, itu malah hampir nggak ada manusianya. Kalaupun ada manusianya, dia manusia-manusia yang terpotong gitu. Cuma kelihatan kakinya atau tangannya. Berapa persen Mas foto yang nggak ada manusianya di buku ini? Apa semuanya? Mungkin 60% lah. Oke. Kalaupun ada manusianya itu, Mas. Manusianya itu benar-benar bukan sosok yang difoto manusia. Jadi manusia bukan sebagai subjek utama fotonya. Okay. Dia lebih banyak moto bentuknya. Nah, dari tiga contoh tadi aja yang kebetulan ada di meja saya, kita mungkin bisa bersepakat ngomong bahwa ini fotografer yang matanya jeli gitu. Good eye itu tadi, mereka punya mata yang sangat jeli, yang bahkan mungkin di luar kesehariannya motret, mereka mampu menangkap objek-objek visual yang sangat menarik dan dibukukan dan bagus. Dibukukan ya. Nah, terus akhirnya kita ngomong ke sini. Ketika ngomong good eye, seringkali kita akan dikaitkan dengan miksang. Dan memang ada keterkaitannya. Jadi miksang itu bahasa Nepal untuk good eye. Jadi kalau diterjemahkan miksang itu good eye dalam bahasa Inggris. Atau mata yang jeli. Ada yang nyebutnya juga kontemplatif fotografi. Nah, bedanya apa? Miksang kontemplatif fotografi ini dengan fotografi biasa. Kalau fotografi yang lainnya umumnya mereka subjek matter. Ya, kita kan yang street photographer ya kita nyari subjek di jalanan kan. Kita ke ruang publik, kemudian kita nyari subjek yang menurut kita layak untuk diabadikan. Atau memang perlu diabadikan. Teman-teman yang suka landscape juga mungkin akan ke landscape, nyari subjeknya subjek landscape.
gunung, pantai, air terjun, dan sebagainya. Yang motret fashion, motret modelnya atau bajunya, dan sebagainya. Nah, kalau di kontemplatif fotografi dibalik, ini foto tentang orangnya, jadi fotografernya. Bagaimana fotografer itu berkontemplasi, kemudian menghasilkan visual. Jadi teman-teman, saya sih tidak akan ngomongin Mixang sore ini karena sangat teoritis dan saya sendiri belum yakin 100% bahwa saya paham dengan cara yang benar tentang Mixang. Okay. Mixang ini kan diambil dari ajarannya Chogyam Trungpa ini, dia biksu di Tibet sana. Dia biksu tapi nulis banyak buku. Dasar Mixang ini yang buku Dharma Art. Saya sampai hari ini belum kelar membaca buku Dharma Art ini. Belum lagi Mixang ini dipopulerkan oleh beberapa orang yang belajar langsung kepada Chogyam Trungpa ini. Kita mungkin pernah dengar Michael Wood, Andy Carr, terus Julie DeBose, ya. Mereka juga nerbitin buku-buku. Nah, selain nerbitin buku, mereka membuat institut namanya Mixang Institute. Nah, ketika tanya ke sana, saya cari-cari gimana belajar Mixang, ternyata jawaban dari mereka adalah kalau mau belajar Mixang yang ikut workshopnya Mixang gitu. Nah, workshopnya itu modelnya memang kita diajarin, kemudian dikasih assignment. Nah, nanti dari assignment itu akan kelihatan bahwa kita sehebat apa kemampuan Mixang kita. Bukan sehebat apa, lebih tepatnya sudah benar belum di jalur Mixangnya. Nah, karena saya belum kelar juga bacanya, saya belum ikut workshopnya, maka saya nggak akan ngomongin Mixangnya, malah takut salah. Jadi kita sore ini mungkin lebih santai, kita ngobrolin ke good eye aja. Seperti saya contoh 3 yang sebelumnya tadi, saya nggak yakin bahwa masing-masing beliau, Mas Juniadi, Mbak Sasa, Bang Homer itu mempelajari Mixang secara spesifik. Tapi kita bisa sepakat bahwa mereka memiliki mata yang jeli, good eye itu. Artinya good eye itu bisa dimiliki orang tanpa harus mempelajari Mixang. Nah, ini yang mau kita share bareng-bareng, kita ngobrolin bareng-bareng gimana kita melatih mata kita agar bisa lebih jeli. Khususnya dalam hal ini kalau kita turun ke jalan gitu, ke ruang terbuka. Nah, ini sedikit aja sih kita ngobrolin Mixangnya biar ada gambaran Mixang itu kayak apa. Mixang itu dibagi di 3 level di workshopnya. Jadi di level 1 kita akan diajari tentang looking and seeing. Jadi itu mempelajari bentuk-bentuk persepsi. Persepsi itu ada macam-macam. Kalau di level 1 kita diajari yang paling dasar. Melihat bentuk, melihat tekstur, melihat warna, melihat cahaya, dan seterusnya. Itu bentuk yang paling dasar. Kenapa ini penting? Karena sekarang setiap kali kita kemanapun lah, kita ketika memotret sebenarnya kita tuh sudah punya konsep duluan. Jadi kita misalnya gini, misalkan saya memotret landscape, memotret air terjun. Sebelum berangkat pun ketika saya sudah menentukan saya mau memotret air terjun di mana. Saya bayangin nanti saya harus bawa tripod, bawa filter, saya slow speed biar air terjunnya smooth kayak kapas dan seterusnya. Sebenarnya sudah ada konsep duluan di kepala kita. Demikian juga ketika nyetrit. Saya mau ke Malioboro misalkan atau ke Jakarta misalkan. Wah, di Jakarta nyetrit di kota tua, banyak performer di sana, tapi kotanya panas, orangnya sibuk, saya mungkin nyari performer yang unik untuk difoto, dibikin juxtapose dan sebagainya. Udah ada konsep duluan gitu. Nah, di Mixang di level 1 kita diajari kalau kamu mau merekam sebuah visual, tinggalkan dulu konsep itu. Datanglah dengan gelas kosong, benar-benar kosong. Menemukan bentuk-bentuk yang pada bentuk dasarnya. Bentuk ya bentuk aja, warna ya warna aja. Kalau kamu motret merah, ya itu merah. Itu bukan semangka, itu bukan sirup, itu bukan kaos. Warna kaos itu merah. Gitu. Motret cahaya aja. Itu di level 1-nya. Kita kayak di refresh lagi untuk mulai dari awal. Kenapa saya suka ini? Jadi tujuannya itu tadi, Mas. Mempelajari ini saya ingin belajar visual yang bisa menemukan antara body, mind, and soul tadi. Jadi ketika itu bertemu, kan kita seharusnya motret itu bahagia. Nah, itu. Iya, bahagia dan akhirnya di level 2 lebih jeli ya, Mas ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, tapi menariknya gini, Mas Lanard. Jadi kalau di Mixang, hasil visualnya menjadi nggak penting. Itu menjadi nomor 2. Yang penting adalah kontemplasi orangnya, fotografer. Ketika fotografernya berhasil berkontemplasi, berhasil melihat visual dengan lebih baik, ya udah itu yang Anda rekam. Kalau Anda bisa merekam itu dengan baik,
kemudian orang yang melihat visual fotografi kita merasakan apa emosi yang sama dengan yang kita rasakan, nah itu berhasil, dianggapnya gitu. Itu foto yang berhasil. Jadi kalau salah satu bentuk latihannya itu malah sampai gini, kita suruh diam di suatu tempat, kemudian kita menjamkan mata, buat dirinya setenang-tenangnya. Setelah merasa tenang, kita berputar arah, dan ketika kita membuka mata, kita harus siap melihat visual yang sama sekali nggak kita bayangkan sebelumnya. Dan kita mencoba merasakan kesegaran visual itu masuk ke dalam diri kita. Nah, itu yang salah satu yang diajarkan. Oke. Nah, itu jadi menarik karena begitu kalau itu kita praktekkan, kita akan bisa melihat lebih detail. Jadi misalkan gini, saya jalan di Malioboro misalkan. Ketika saya udah punya konsep dari awal, mau motret tukang becak lah atau apa pedagang di Malioboro atau apa, nah ketika itu kita tinggalkan, saya benar-benar datang tanpa ada persepsi tanpa ada konsepsi apa-apa, saya cuma menyerahkan persepsi visual saya yang masuk ke mata itu jadi bermacam-macam. Oh, ternyata cahaya matahari di Malioboro itu bagus kayak gini. Ketika cahaya mantul ke dinding kacanya Malioboro Mall ternyata menghasilkan kayak gini. Jadi itu visual itu jadi lebih fresh. Nah, itu yang diajarkan di Mixang. Oke. Nah, yang di level 2 ini banyak dia mulai ngomongin kayak impresionis. Dia istilahnya aneh-aneh lah. Dia ada Zen estetik, ada haiku, ada macam-macam yang saya juga nggak tahu detailnya dia kayak apa. Tapi ada sih di buku ada. Cuma saya memahami tulisannya aja butuh pencernaan, apalagi mempraktekannya itu lebih jauh. Jadi kita nggak akan ngomongin tentang Mixang. Nah, yang ketiga di Mixang itu level tertingginya orderly chaos. Jadi secara visual, mata yang terlatih itu akan mampu menemukan keteraturan bahkan dalam keruwetan gitu. Keteraturan dalam kekacauannya. Iya. Dalam bentuk yang sangat kacau, sangat acak, sangat random, sangat ruwet itu mata yang terlatih masih bisa menemukan keindahan-keindahan di sana. Sesuatu yang ternyata street nggak, Mas? Gimana? Bisa jadi salah satu sense of street gitu loh. Salah satu sangat bisa, Mas. Street, sangat bisa ya. Sangat bisa, Mas. Sangat bisa. Nah, kebetulan contoh yang di foto ini misalkan. Ini foto pelabuhan. Pohonnya memang dihiasin lampu kecil-kecil. Nah, itu terrefleksikan di jendela yang isinya manekin. Yeah. Ternyata menarik ketika saya memotret ke manekin itu digabungkan dengan refleksinya itu. Jadi setiap orang di Mixang itu kan ada salah satunya merekam cara belajarnya ya, berlatih melihat ordinary world. Yang ordinary world itu tiap orang ternyata berbeda-beda. Kalau kayak saya misalkan entah kenapa saya suka motret refleksi. Baik itu di air, di kaca, di dinding, di apapun. Karena ordinary bagi saya itu menarik. Saya membayangkan kalau refleksi di kaca, kalau kaca itu kita bisa tembus masuk ke dalamnya dan menemukan dunia lain di sana. Kayak gitu. Sementara orang lain mungkin biasa aja melihat itu. Orang lain melihat badut di jalan itu sangat bagus untuk diabadikan. Sementara orang lain dia ternyata punya fobi badut. Dia nggak mau motret badut. Itu tiap orang kan punya ordinary word-nya masing-masing. Di Mixang itu dipelajari. Nah, kalau ini mungkin kalau contoh-contoh kata ini kayak juxtapose, ini kan sangat familiar buat teman-teman. Di Mixang, juxtapose itu bagian dari level 3 sebenarnya. Jadi melihat melihat ada sebuah keteraturan dalam kekacauan. Jadi membandingkan antara satu sisi dengan sisi yang berbeda menjadi suatu perbandingan itu kan butuh kemampuan khusus. Orang kadang nggak bisa melihat perbandingan itu. Yang paling gampang sih juxtapose yang paling sederhana. Misalkan kita motret orang dengan background mural, nah, itu kan sangat sering. Mural ya. Iya, kombinasi mural sama orang itu. Cuma itu kan tapi tetap itu walaupun sudah sangat familiar, sangat biasa, itu tetap butuh kejelian kan orang melakukan. Tetap butuh kejelian, ya. Ya street gambar anjing misalkan yang sangat bagus, dia nunggu ada anjing lain lewat nungguin di situ sampai dia foto. Itu sedikit aja tentang Mixang. Jadi memang ada hubungannya dengan good eye tadi. Jadi mata yang bagus dipelajari di Mixang untuk dilatih
dikasih workshop, dilatih, dikasih assignment, kemudian assignment-nya dinilai dan seterusnya untuk menunjukkan oh memang matamu sudah mulai terlatih. Tapi saya pengen ngajak teman-teman di sini aja. Jadi foto-foto yang saya tampilkan tadi masih dalam satu waktu yang sama. Jadi sekitar setahun persis yang lalu, saya dan beberapa teman dari Indonesia dapat kesempatan untuk belajar di New Zealand. Mungkin karena saya masih bodoh ya Mas ya, jadi suruh belajar lagi sana, belajar lagi. Tapi tenang, yang bayari pemerintah New Zealand, jadi saya nggak ngabisin uang pajak. Tetap nunggu faktor cuti ya Mas kalau hunting ya. Iya. Karena iya benar, jadi kalau mau ikut huntingnya Mas Rana, saya harus nabung cuti, bukan cuma nabung duit, jadi ada dua. Nabung cuti. Iya, mantap. Nah, kalau di Auckland ini kan karena tugas belajar, ya otomatis nggak dihitung cuti. Nah, negara New Zealand sendiri itu surganya landscaper, Mas. Kalau Mas Rana bisa bikin trip di sana, itu para landscaper bahagia sekali. Semuanya indah, semuanya indah. Bahkan pohon pun di sana fotogenik gitu. Di foto bagus banget, Mbak. Itu satu batang pohon. Nah, saya di sana sekitar 1 bulan lebih. Selain Senin sampai Jumat sekolah, saya punya waktu 1 minggu untuk motret. Awalnya itu tadi, saya berangkat dengan konsepsi, jadi sudah browsing, udah macam-macam, mau saya motret ini, mau motret ini. Kotanya kayak apa sih? Karena saya sekolahnya di Auckland, kota Auckland kayak apa? Banyak objek yang pengen saya motret. Tapi kesempatan motret kan juga nggak banyak, jadi saya paling sering motret justru pagi, setelah subuh saya berangkat sebelum jam sekolah mulai. Karena di sana waktu itu sudah mulai jam sekolah jam berapa Mas? Sorry. Jam sekolah jam 8 kalau saya nggak salah ingat. Tapi di sana kan waktu siangnya pendek Mas, karena udah masuk musim dingin, jadi waktu siangnya pendek. Subuh itu sekitar 5:30 kalau nggak salah baru subuh. Jadi saya udah siap semua, begitu selesai sholat subuh saya langsung berangkat. Menyusuri kota, terus saya usahakan lewat lorong-lorong yang berbeda tiap harinya agar saya bisa dapat objek yang berbeda. Sampai jam pelajaran mulai, nanti kalau pas pulang nyoba gitu lagi. Dari konsepsi awal itu, ini kan New Zealand itu negara yang menarik banget nih. Jadi waktu saya pas ke sana itu baru sekitar berapa ya? 2 bulan, 3 bulan setelah ada tragedi penembakan di Christchurch itu. Jadi waktu itu sempat awalnya ragu, jadi berangkat enggak gitu loh, karena ada penembakan itu. Tapi itu sama Auckland sendiri jauh nggak Mas lokasi itu? Jauh Mas, beda pulau. Jadi Auckland masih di pulau utara. Oh beda pulau. Christchurch di pulau selatan. Jadi masih lebih dingin Christchurch yang jelas. Yap. Ya, saya udah cari info duluan lah di sana itu masyarakatnya sangat enak. Sangat welcome terhadap orang asing, sangat ramah. Suku aslinya, bangsa Maori itu sangat dihargai. Kita bisa menemukan teman-teman Maori itu di semua sektor kehidupan di sana. Agak beda nasibnya dengan misalkan aboriginnya Australia gitu yang agak tersingkirkan. Kalau di sana enggak, sama sekali enggak. Teman-teman Maori itu ada di pemerintahan, di swasta, dimanapun mereka sangat gaul. Tapi secara fisik kelihatan sekali bedanya karena bangsa Maori ini kan gede-gede banget. Kayak siapa The Rock itu kan, model-modelnya. Terus Aquaman, nah kayak gitu kan. Jadi tinggi besar. Iya. Tinggi besar. Ceweknya aja segede-gede itu gitu. Tapi mereka sangat akur lah kita lihat. Apalagi di Auckland ini kota terbesarnya New Zealand, tapi paling sama Semarang aja lebih gede Semarang. Jadi dia paling Wonosobo lah mungkin kayaknya, rame-ramenya segitu lah. Iya. Jadi nggak terlalu rame. Saya bisa jalan kaki keliling kota dari pagi, habis subuh tadi pulang sore gitu udah hampir dapat separuh kota sendiri jalan kaki. Nah, dari konsepsi awal yang saya bawa ke sana, bahwa saya ingin motret budayanya, budaya Maorinya sebenarnya, orang-orangnya, terus landscape-nya, objek-objek itu ternyata malah nggak dapat Mas. Saya justru malah dapatnya ya objek-objek street biasa yang keseharian itu. Nah, akhirnya itu tadi memanfaatkan good eye. Saya nggak tahu apakah good eye saya itu good enough atau enggak, tapi saya coba nangkep gitu.
objek-objek yang mungkin di mata orang kelihatan biasa, tapi ya saya diuntungkan karena saya belum pernah ke sana. Maka setiap objek mungkin bagi saya menjadi luar biasa. Jadi layak direkam. Orang mungkin di sana melihat burung. Antusiasnya lebih ya Mas ya. Betul, betul. Itu kelebihan orang ketika datang ke suatu tempat yang dia tidak biasa. Mungkin orang melihat burung bertengger atau di jalanan, di trotoar, di sana itu memang sehari-hari. Dan burung migrasi banyak di sana. Tapi bagi kita yang kalau lihat burung aja udah pengen keburu nangkep kan di sate lumayan, itu jadi luar biasa. Burung aja asik di sana, belum motret yang lain. Nah, tipsnya, sore ini saya pengen cuma ngobrolin tentang tips-tips aja untuk melatih usai kita. Yang pertama itu tadi sama yang diomongkan di Mixang juga. Jadi open your mind and leave the judgment behind. Jadi ketika kita keluar ke ruang publik, siapkan gelas kosong. Jadi kita jangan bawa konsepsi apapun, kita jangan bawa persepsi, kita cuma siap menerima persepsi visual yang datang ke kita. Di foto ini misalkan, ini foto... Berarti, sorry Mas, aku motong Mas. Mas Nono sebelumnya yang udah cari informasi segitu banyak, itu dalam street pagi itu jadi gimana Mas? Nah, informasi yang saya dapatkan selain di web kan kita bisa dapat brosur banyak tuh di bandara, di mana kan di hotel tuh disediain banyak banget. Tapi umumnya semua tentang informasi wisata yang memang sangat bagus, sangat keren. Kayak kayak tempat syutingnya Lord of the Ring, saya lupa tuh namanya. Itu keren banget dan itu memang jadi objek tujuan wisata. Dan itu banyak sekali, ada gua yang glowing worm. Gua yang isinya cacing-cacing yang bergelantungan di langit-langit dan semuanya nyala. Tapi saya memang nggak nyari itu jadinya. Ketika semua survei yang sudah saya cari itu justru tidak saya temukan di Auckland-nya karena memang itu semua jauh dari Auckland. Butuh biaya dan butuh waktu juga kalau mau ke sana. Jadi saya memang akhirnya mengeksplor Auckland itu tadi untungnya tanpa membawa konsepsi apapun, Mas. Jalan aja. Fresh saya udah bayangin, fresh. Jadi saya udah bayangin bahwa saya akan susah nih dapat cahaya karena sudah mulai musim dingin. Bayangan saya seperti di belahan di utara pasti dingin banget. Ternyata beda Mas di sana di New Zealand walaupun dia masuk musim dingin di pulau utara nggak ada salju. Jadi saya nggak bisa motret salju. Teman-teman yang bareng saya ketika pengen salju mereka rame-rame ke bagian selatan untuk bisa lihat salju. Dan saya nggak ikut. Nggak ada salju tapi anginnya kenceng dan asiknya ternyata yang saya bayangkan saya nggak akan dapat matahari, ternyata matahari masih lumayan sering bersinar di sana. Memang nggak tiap hari tapi ketika bersinar bagus banget. Kayak ini saya dapetin pagi ya, saya jalan di dermaga gitu aja, Marina Bay namanya di sana, ada matahari pagi terrefleksikan di kaca jendela yang refleksi itu crane lagi bekerja. Secara visual tuh wow banget gitu. Jadi ketika di sana langsung, wah ini kok menarik banget. Udah cepet aja. Saya Mas, ini kacanya tuh di mana posisinya? Ini aku lagi memperhatikan fotonya ini. Berarti refleksi kaca jendela. Sebenarnya gedung Mas, gedung sini memanjang dari atas yang ke di bawah. kaca itu yang ini di dalamnya ruangan. Ini bukan cermin, kaca biasa. Di dalamnya ruangan. Cuma karena refleksinya cahayanya terang banget, jadi seolah jadi kayak cermin kan. Terpantulkannya hampir sempurna gitu. Keren. Di seberangnya sini, di seberangnya itu ada crane yang udah bekerja. Jadi ini frame crane-nya masuk ke bayar. Saya sengaja bergeser dikit agar ujung crane ini bisa masuk ke dalam refleksinya itu. Jadi tadi siap dengan semua kejutan. Nah, ini baru kebaca nih, bagus, keren. Nah, lanjut. Ini yang kedua. Ini 4 harusnya. Look for basic shape. Jadi masih sama dengan di Mixang di level 1. Pelajaran pertama, lihatlah bentuk-bentuk paling dasar. Kotak, bulat, segitiga dan sebagainya. Dan itu menarik. Lihatlah bentuk-bentuk paling dasar ya. Karena secara arsitektur walaupun nggak spesial banget kayak arsitektur model Victorian yang di Eropa, kalau kita traveling ke Eropa kan banyak nemuin arsitektur model gitu. Arsitektur di sana rata-rata arsitektur modern. Tapi tetap itu
bentuk-bentuk itu kalau kita jeli melihatnya itu menjadi bentuk yang menarik gitu. Kaca jendela, ini juga kaca gedung. Sengaja mengambil komposisinya dengan memasukkan tiang lampu di sana. Ini juga tiang lampu dengan komposisi diagonal. Jadi memang kayak Flash tuh kayak belajar foto dari awal lagi gitu. Iya. Nemuin bentuk-bentuk dasar. Ternyata ini menarik. Diagonal, garis-garis ya. Diagonal, garis dan seterusnya. Selain bentuk juga warna. Kemudian tekstur, kemudian ritme dan sebagainya. Mungkin daun di Indonesia nggak kurang-kurang kita bisa motret daun, tapi di sana entah kenapa melihat daunnya jadi menarik ya. Satu daun kering tinggal sendirian karena yang lain udah gugur, udah masuk musim dingin. Tapi ditimpa matahari itu refresh banget buat mata. Nemu bentuk trotoar, daun-daun yang jatuh di aspal di musim gugur terakhir ya itu refresh banget. Nah itu ada di mana-mana sebenarnya. Ya mungkin di Indonesia juga banyak. Tinggal kita jeli apa. Mas Nonot, sebelum masuk ke yang selanjutnya, ini ada pertanyaan nih dari Mas Sabto Adi Wiloso. Dalam foto Good Eyes biasa menggunakan lensa apa? Mengingat jenisnya menurut Anda tidak membutuhkan konsep sebelumnya. Jadi lensa apa yang sering Mas Nonot gunakan untuk kayak gini nih? Untuk foto-foto Mas Nonot lah. Kalau untuk dalam konsep street sendiri, saya sering bawa lensa fix. Yang penting sih lebih untuk mengenali alat ya. Misalkan kalau saya bawa fix yang wide, ya berarti kalau wide akan banyak objek yang masuk. Atau kalau fixnya yang 35 mili atau 50 mili berarti akan lebih sempit. Kalau di sini kebetulan waktu di Auckland saya bawa lensanya zoom 17. Lensanya zoom. 2470 di full frame. Nah, enaknya kalau di Good Eye lensa zoom itu kita bisa langsung nge-crop di tempat sesuai yang kita butuhkan. Jadi pentingnya kalau di mixang kan gitu. Kesegaran persepsi visual yang masuk ke kita itulah yang coba kita tangkap. Jadi tidak lagi mikirin ini bentuknya harus saya miringkan, harus saya lanjut pertanyaannya. Gimana? Sorry, lanjut pertanyaannya. Jadi kadang ada dari Mbak Grace nih, kadang beliau udah nemuin komposisi yang menarik, terus objeknya juga oke, tapi settingannya nggak pas, jadi hasilnya nggak sesuai. Nah, ada tipsnya nggak Mas Nonot, biar settingannya juga tepat? Kalau ini kayaknya berlaku untuk semua genre fotografi. Ketika kita ke ruang publik juga pasti kita udah nyiapin settingan. Misalkan gini, saya keluar pagi, otomatis cahaya kurang. Saya ISO udah langsung saya siapin di mungkin 1600 atau 3200 nggak apa-apa. Kamera sekarang kan canggih-canggih, nggak takut noise kan. Udah itu saya lebih sering pakai AV di aperture priority sehingga saya main di aperture-nya aja. Speednya biar menyesuaikan. Jadi saya nggak kehilangan momen, cukup ngatur di aperture, ISO-nya udah siap duluan, ya udah ajar aja. Kalau Mas Rana kalau nggak salah karena suka speed maka di speed priority kan, speednya yang diatur, aperture-nya biarin aja gitu. Benar. Itu kan prinsipnya sebenarnya sama, bahwa kita cuma mikirin di satu sisi yang lain biar kamera yang mikir. Iya betul Mas. Jadi itu sih tips saya, settingnya siapin dari awal sebelum kita keluar rumah. Nanti di jalan akan ada penyesuaian juga sih. Misalkan hari tambah terang, oke ISO tambah diturunkan misalkan gitu jadi. Oke siap. Lanjut. Lanjut ya. Oke, yang keempat, ini masih ngambil dari mixang juga. Jadi kita nyari cahaya dan shadow. Itu tadi saya cukup wow di sana. Yang saya bayangkan bahwa saya nggak akan dapat cahaya, ternyata masih sering dapat cahaya pagi, cahaya sore juga. Dan enaknya di negara subtropis itu matahari kan nggak pernah di atas. Jadi terbit, naik, nggak sampai atas sudah mulai tenggelam lagi karena dia di pinggir kan. Jadi kita sepanjang hari akan dapat shadow. Jadi yang penting kita nggak mikir lagi golden hour kayak di Indonesia kan. Iya. Hindari kontras tinggi dari atas gitu. Di sana selama ada matahari terbit biasanya tetap visualnya akan bagus. Sekalipun itu jam 12 siang, tetap akan bagus karena shadow-nya akan masih nyamping gitu. Cuma kalau pagi shadow-nya jadi nyamping banget dan panjang. Panjang jadi banget. foto yang atas
Nah, panjang. Jadi foto yang atas ini pagi berangkat sekolah, suasananya masih gelap semua, tapi pucuknya katedral itu karena dia tinggi, dia udah kena sinar matahari, sementara daratan yang lain masih gelap. Nah, itu ketika diabadikan ya jadi kayak gini. Semuanya masih siluet, dia sendiri yang menyala. Dan menyala karena magnetis kesinaran matahari. Kalau foto yang di bawah ini foto yang rutinitas, karena di Auckland itu ini kebetulan di persimpangannya, jadi kayak Shibuya-nya Tokyo gitulah. Tapi nggak seramai Tokyo, jauh. Mereka masih relatif sepi. Jadi orang juga sekalipun nyebrang bareng-bareng ya juga masih berjarak satu sama lain. Tapi shadow-nya jadi bagus banget. Jadi di musim itu pun masih dapat light and shadow ya, itu bonus buat saya. Dan bagi orang di sana mungkin itu keseharian ya, melihat orang nyebrang jalan itu udah ya makanannya sehari-hari kayak gitu. Tapi bagi kita yang jarang melihat orang nyebrang dengan shadow sebanyak itu menjadi visual menarik. Jadi good eye-nya saya mungkin good eye karena beruntung aja. Tapi apakah benar-benar good eye ya nggak tahu juga. Keren sih Mas. Menurut saya simple fotografi yang menurut saya jadi Mas Nono tuh gini aja tuh udah keren, bagus gitu. Karena bisanya cuma itu Mas. Enggak lah, keren. Lanjut. Ini lagi, kita coba nyari interaksi antar subjek. Jadi subjek-subjek itu kalau berdiri sendiri kadang kalah bagus. Nah ini jadi cocok juga dengan Gestalt ya. Kalau di Gestalt itu kan dia mempelajari teori visual, di elemen-elemen dalam visual itu ketika dia berada di satu kesatuan dia akan memberikan impact yang lebih besar. Ini Kisang pun sebenarnya juga kayak gitu. Jadi ketika ada subjek-subjek itu yang saling berinteraksi, persepsinya akan berbeda daripada ketika dia sendiri. Daripada burung yang berdiri sendiri, yang walaupun itu juga menarik untuk difoto, saya foto dia burung yang berdiri di tengah kabut gitu loh. Ini Auckland Tower-nya masih kelihatan, justru kelihatan samar-samarnya, itu yang saya ambil. Ini malah yang foto kanan malah pas keluar dari stasiun langsung nemu kayak gitu, ada rumah, arsitekturnya, rumah-rumah di sana, rumah kampung itu arsitekturnya sesederhana itu. Jadi rumahnya cuma kayu, tumpuk-tumpuk, lapis-lapis gitu, atapnya rendah-rendah banget. Saya penasaran juga kenapa sini rumahnya nggak model rumah gedong tinggi-tinggi gitu. Ternyata atapnya rendah itu untuk menjaga kehangatan di dalam. Karena memang mereka subtropis yang cenderung dingin, maka bikin rumahnya yang pendek-pendek. Depannya ada pohon yang sudah habis daunnya, tapi bunganya masih, ada lampu jalan. Nah, interaksi antar subjek itu kok menarik banget. Nah, itu aja, simple, udah difoto. Mas, ada pertanyaan lagi nih. Ini foto-foto yang Mas Nono tampilkan, ini pertanyaan dari Mas Ronin nih. Foto-foto yang Mas Nono tampilkan bisa masuk ke dalam unsur street without atau human, karena dia nggak ngelihat unsur orang. Iya, benar Mas. Jadi seperti kita pahami semua bahwa street itu nggak mesti ada orangnya. Street itu kan masalah ruang terbuka. Jadi kita merekam ruang terbuka. Dan ketika kita merekam ruang terbuka itu, entah gedung, entah pohon, entah apa, sebenarnya itu bagian dari manusia juga. Kenapa gedung itu ada di situ? Kenapa arsitektur kayak gitu? Itu kan hasil karya manusia. Jadi refleksi manusianya akan terrefleksikan dari objek yang ada di situ. Apakah ada kategori street without human? Sebenarnya kayaknya nggak ada juga. Ya, orang ada street photographers klasik juga banyak yang motret yang nggak ada orangnya, motret pagar doang, atau motret rumah aja, atau motret bangku kosong. Itu sudah, kalau ketika dia mampu merekam suasana ruang terbuka dan itu cukup, ya udah, itu kita jadikan foto yang kita ambil tanpa harus ada orang di dalamnya. Itu Mas. Sorry. Nah, kalau foto-foto ini nggak ada yang BW, karena kalau di Mixang memang Mixang tidak menganjurkan motret BW, karena Mixang itu kan tadi itu hasil kontemplasi ya. Oke. Jadi apa yang kita lihat yang membuat kita wow itu kan datang ke mata kita secara color.
Jadi ketika kita merepresentasikan lagi di dalam karya foto, harusnya juga dengan color. Karena harapannya bahwa yang kita presentasikan itu akan sama dengan apa yang kita rasakan. Makanya kalau di mixan, kayaknya nggak akan ketemu foto-foto yang BW. Semuanya akan sesuai apa adanya. Menjaga kemurnian visual itu sendiri. Yap. Look beyond obstacle. Jadi kadang kita motret, nah ini mungkin kalau di mixan sudah masuk ke level 3 kalau nggak salah. Jadi kadang ketika kita ketemu ruang publik itu tadi banyak sekali keruwetan di sana. Tapi di balik keruwetan itu sebenarnya ada keindahan sendiri. Foto yang pertama itu simpel aja, motret yang lampu gedung, tapi saya motretnya di kaca mobil yang lagi parkir. Foto yang di bawah itu cuma motret pohon yang meranggas, yang sudah berguguran, tapi itu sebenarnya pohonnya berada di belakang terpal lah. Jadi ada terpal konstruksi lagi memperbaiki jalan, di belakangnya ada pohon yang ternyata itu menjadi siluet dan siluetnya menarik gitu. Jadi bukan di depannya mah, tapi di belakangnya. Tapi siluetnya bisa lebih detail. Kayaknya, ini change the angle. Kayaknya yang terakhir deh. Jadi ketika kita turun ke jalan, ke ruang terbuka, sesekali memang mata kita memang yang harus dilalatan ya Mas, untuk menemukan objek visual yang menarik itu tadi. Dan kadang mendongak ke atas, wow, ternyata saya di atas satu ada burung-burung lagi bertengger di situ. Atau ke bawah, ternyata ada objek menarik di bawah. Jadi mata kemana aja kita siap untuk menemukan objek yang menarik. Nah, kembali ke tadi, ke cerita dari awal, tujuannya Good Eye yang secara personal buat saya adalah untuk menemukan bertemunya antara body, mind, and soul. Di waktu saya motret yang tadi, yang burung-burung di awal tadi, itu di Marina Bay. Pagi, itu saya sudah amazed dulu bahwa saya dapat cahaya pagi. Jadi yang saya bayangkan nggak akan ada matahari, ternyata masih ada matahari dan mataharinya cerah. Terus kemudian di situ ada perempuan duduk sendirian pakai jubah gede gitu. Saya tanya-tanya, saya ngobrol, ternyata dia mahasiswi dari Arab Saudi, lagi sekolah di sana, ngambil S2 nutrisi atau apa. Jadi kalau saya contohkan kalau di sini saya sering merasa susah untuk mempertemukan body, mind, and soul dalam satu waktu. Karena saya bekerja. Bodinya di kantor, tapi mungkin pikirannya lagi di rumah. Soalnya entah kemana gitu ya. Oke lah, kalau pas lagi sibuk, body dan mind-nya di kantor full gitu, ngerjain tugas. Tapi mungkin soalnya lagi ikut Mas Ranar jalan-jalan ke India atau ke Vietnam gitu, soalnya nggak dapat juga. Nah, di sana itu, waktu melakukan itu, body saya, visual saya, mata saya ada di situ, menikmati visual yang ada. Mind saya ada di situ, saya nggak mikirin kantor, bahkan mungkin nggak mikirin rumah kan. Biasa teman-teman fotografer bilangnya lali omah gitu, karena ketika lagi hijau-hijaunya motret, rumah pun lupa. Udah berapa hari ninggalin rumah aja lupa. Apalagi soalnya, jiwa saya juga saat itu nggak pengen kemana-mana. Jiwa saya memang lagi ada di situ, nggak pengen di Indonesia, nggak pengen di mana. Jadi, nah itu ternyata memang benar Mas, saya bilang di awal tadi, ternyata memang cocok apa yang dikatakan Bresson tadi dengan apa yang dikatakan tentang kebahagiaan body, mind, and soul bersatu tadi, itu memang benar. Jadi ketika kita menemukan sebuah kondisi, sebuah visual yang bisa menghantarkan mata, pikiran, dan hati kita di satu tempat, memang itu membawa kebahagiaan. Nah itu jadi yang intinya kalau motret harus bahagia dulu ya Mas ya. Yang kayak Mas Lanar ini kan langka ya, yang menjalankan kebahagiaannya dan dapat duit gitu kan. Orang kalau mau dapat duit melakukan hal yang tidak disukai, nanti ketika ingin melakukan yang disukai ya siap-siap aja keluar duit itu. Nah, betul. Oke, itu Mas, mungkin lebih banyak diskusi aja karena Good Eye ini lebih banyak ke praktek sebenarnya. Kalau teori, kecuali kalau kita memang spesifik bahas mixing ya, itu memang akan agak panjang. Untuk sampai detik ini saya belum cukup pede. Kecuali kalau ya oke lah, kalau semua buku mixing udah saya kelar baca, bisa mungkin saya ngisi. Tapi kalau untuk Good Eye sendiri, lebih banyak ke praktek. Lebih sering motret, akan otomatis akan lebih sering ketemu objek yang menarik. Kayak beberapa hari terakhir kalau yang berteman dengan Pak Agus Leonardus di Iya. Saya ngeliat tuh di Facebook.
Facebooknya dia kan keren. beliau motret karena kondisi COVID ini cuma jalan mungkin sekitaran rumah aja ya Mas ya? Ya, sekitaran rumah, tapi semua objek yang dia tangkap menarik, dan itu beda dengan yang Pak Agus yang kita kenal sebagai mungkin orang yang salon banget. Postcard ya, foto-foto postcard. Pak Agus itu kan salon banget, dia FPSI bintang 4 kalau nggak salah, udah mentok lah dia itu salonnya, udah maha gurunya salon foto. Yang notabene fotonya otomatis piktorial kan, tapi di foto sehari-harinya dia yang sangat bagus itu kita tahu bahwa beliau jeli. Sama kayak tadi contoh fotonya Mbak Sasa bilang, ya saya senang foto ini, foto-foto kayak gini itu saya bisa foto kayak gini, itu yang saya senangi. Jadi bukan berarti dia nggak senang foto-foto tugasnya dia secara saya, tapi itu kan foto karena tugas. Tapi foto yang menggambarkan kepribadiannya ya foto-foto abstrak modelnya dia gitu. Atau kalau yang Mas Dini Adi Agung, bahwa itu menjadi obat jiwa dia di selain bahwa dia adalah fotografer jurnalistik. Obat dia adalah kayak dia di buku lain itu, foto-foto dia yang menurut dia enteng, ringan, tapi menurut saat didalemin bagus banget ya Mas. Mas, ini ada pertanyaan nih dari Mas Gal Azhar. Jadi pertanyaan gini, saya adalah seorang penderita buta warna parsial. Kalau dites pasti ketahuan. Nah, saya selalu tertarik dengan dan dia agak peka terhadap garis, bentuk, shadow, dan lain-lain. Tapi bagaimana tips agar lebih baik merekam warna? Apalagi di Mixam katanya no black and white. Nah, apakah dan itu kelemahan saya gitu? Itu gimana Mas Nonot nih buat tipsnya? Si Mas Galuh ini, Mas Galuh, ya buta warna parsial kan? Ya, rahasia kita berdua aja ya Mas ya. Saya juga buta warna parsial masalahnya. Waduh, gitu. Sama tuh Mas Galuh, keren. Gimana gitu? Kalau saya yang hilang warna gradasi hijau. Saya nggak ada beberapa gradasi hijau yang saya nggak bisa nangkep mata saya. Tapi warna-warna pokok kelihatan. Itu makanya saya nggak jadi dokter Mas Ranar. Jadi mohon maaf ya, bukan saya nggak ingin, tapi karena memang saya nggak akan lolos untuk tes. Iya, karena nggak lolos ya Mas ya. Karena nggak akan lolos. Jadi kalau motret di Mixang, saya akan nyari warna-warna yang memang mata saya akan nangkap dengan jelas. Jadi warna-warna pokok terutama biru, merah, kuning itu akan kelihatan sangat jelas di mata saya, masih terekam dengan sangat baik. Nah, itu menarik untuk saya foto. Tapi kalau ada gradasi hijau yang ternyata memang saya nggak mampu nangkap itu, ya mungkin bagi orang lain akan melihat keindahan itu motret, tapi saya nggak bisa menangkap itu. Jadi untuk Mas Galuh, ya saya pikir nggak masalah karena namanya parsial kan nggak semua warna hilang. Masih ada warna-warna yang akan ditangkap baik oleh mata kita, jadi nggak masalah. Jangan pula terus karena Anda buta warna parsial, Anda nggak akan jadi fotografer yang baik, kayaknya nggak juga, nggak mesti. Dan Mixang, ini kan hari ini kan kita lebih ngomong ke good eye, jadi nggak mesti harus Mixang. Kalau teman-teman memang melihat keindahan itu dalam BW, jadi kadang ketika kita motret, Mas, kita kan bisa lihat, oh ini nanti walaupun setting kamera saya masih normal color, tapi nanti akan saya convert ke BW. Itu kadang kita udah tahu duluan. Oh, foto ini bagus banget nih kalau di BW. Tanpa harus nyeting di BW duluan. Dan enaknya kan di dunia digital, foto yang mengkonversi dari color ke BW kan lebih gampang. Yang susah kalau kita udah motret di setting BW di kamera, terus kita rubah ke color di post-processing, itu kan yang agak ribet. Ya, agak ribet itu ya Mas ya. Terus Mas Nonot, ini ada pertanyaan lagi nih. Jadi, tunggu, ini apa sih? Phishing teknik nggak berlaku. Nah, ini dari Mas Lutfi Putra nih. Mungkin Mas Nonot ngertiin. Phishing teknik nggak berlaku selama good eye, Mas? Atau gimana? Phishing teknik? Bukan nggak berlaku sih. Jadi, partially akan tetap berlaku. Jadi, ketika good eye, kita bisa menemukan misalnya tadi, juxtaposition itu kan, yang kita nunggu. Phishing kan nunggu. Ketika kita sudah menemukan panggung yang menarik untuk kita potret, ini akan lebih bagus kalau ada orangnya. Kayak Mas Rana cerita kemarin ketika di Taj Mahal kan, ada ranting yang framingnya bagus, tapi nggak ada orangnya. Ini visualnya akan jauh lebih menarik kalau ada orangnya. Nah, kayak gitu. Di good eye-nya sendiri, ketika sudah menemukan ada Taj Mahal dan framing pohon itu, kan udah berjalan good eye-nya. Yep. Cuma di kepala kita sudah konsepsinya akhirnya yang berjalan bahwa foto yang visual yang sangat bagus ini akan lebih sempurna kalau ada mungkin orang.
orang yang jalan. Akhirnya kita nunggu. Sama di street juga, ketika kita menemukan panggung yang bagus, wah ini akan lebih sempurna kalau ada orang yang lewat atau binatang lewat atau apa becak yang lewat. Kita nunggu, ya saya mungkin nggak masalah. Good eye-nya tetap akan jalan. Iya, iya. Gitu Mas. Berarti Mas Nonot berarti kalau nge-street lebih sering bikin panggung dulu baru motret atau gimana Mas? Sedapatnya Mas. Sedapatnya ya. Iya, kalau udah nemuin panggung yang bagus ya kadang saya nunggu, rela nunggu. Cobalah kita tunggu 5-10 menit, siapa tahu ada objek yang melengkapi panggung itu. Jadi ada aktornya yang melengkapi. Tapi kalau nunggu terlalu lama ya tinggal aja, nggak apa-apa. Kadang kita bisa di tempat lain kita bisa menemukan subjek yang lebih menarik dari itu. Oke. Mas, ini ada pertanyaan dari Mas Albert Maramis nih. Ini tentang Mixang. Saya lihat di grup Mixang di Flickr ada pernyataan bahwa Mixang bukan berarti satu, fotografi kontemplatif ataupun no black and white dan no over processing. Itu gimana Mas? Ya sama dengan teori yang lain, Mas. Namanya teori dia akan banyak penafsiran, ilmunya akan berkembang. Kalau di Gestalt dulu dari teori awalnya sendiri aja sampai sekarang kan sudah banyak penambahan. Selain banyak penafsiran, banyak penambahan. Sama di Mixang pun akan ditafsirkan secara berbeda. Seperti misalkan klaim siapa sih yang paling Mixang, apakah tadi misalkan si Chong Yam Chongpa itu yang paling Mixang, apakah dia berhak mengklaim bahwa walaupun dia yang nulis buku tentang apa tadi Dharma visual, Dharma art itu, apakah kemudian dia berhak kita sebut sebagai orang yang paling Mixang, sehingga ketika kita mau belajar Mixang secara kafah harus ke dia. Seperti juga Miriam Ho yang bilang kalau mau belajar Mixang yang ikut workshopnya kami, kayak gitu kan. Apakah gitu? Kalau saya kayaknya kalau ngikut workshop harus ke Colorado Amerika, sayang juga, mending kan buat nge-trip ya Mas ya. Jadi mending saya beli bukunya, buku-buku tentang Mixang dan saya pelajari Mixang. Paling enggak dari situ saya punya dapat ilmunya, oh Mixang itu kayak gini. Tapi kemudian setiap orang akan memahami Mixang itu akan berbeda-beda. Karena memang ustadznya beda gitu loh. Ada yang pakai ustadznya langsung, ada yang ustadznya cuma buku, ada yang cuma dari baca-baca, lihat-lihat gambar, akhirnya persepsinya akan beda-beda. Kalau yang buku yang saya baca, memang dia bilang Mixang tidak ada BW. Karena Mixang adalah visual refreshness itu yang direkam. Jadi makanya tidak ada BW. Tapi apakah Mixang kontemplatif? Memang jadi perdebatan. Karena kontemplatif bisa aja nggak Mixang. Bisa aja menghasilkan kontemplatif bisa aja nggak Mixang. Oke, itu Mas. sih Mas kalau jauh tahu ya. Sip. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Aku lanjutin lagi. Mas Nonot bisa jelasin nggak Mixang versus dengan the art of seeing? Apakah Mixang ini bisa dilatih dengan sering-sering kita melihat foto sehingga ketika kita mau foto itu sudah ada image yang teringat gitu. Jadi ngelihat foto dulu banyak gitu, jadi nanti banyak ide-ide dari situ atau gimana Mas? Dari Pak Agung nih. Kalau dari buku Mixangnya kayaknya dua hal yang berbeda deh itu, the art of seeing yang dalam hal diartikan kayak gitu ya. Art of seeing yang diartikan kayak library visualnya kita akan beda. Karena Mixang tidak membutuhkan library visual. Mixang justru lebih menekankan ke freshness visualnya. Kalau library visualnya itu akan sangat bagus ketika kita memang untuk mempelajari foto-foto yang berdampak bagus. Kayak ketika kita ngomong Gestalt misalkan Mas. Yeah. Kita ngomong Gestalt itu kan kita belajar visual. Dan kita dengan melihat visual yang lebih banyak akan terlatih juga. Kalau Mixang lebih terlatihnya kalau kita praktek motret objeknya langsung. Kalau di buku Light itu kayak Mas Juniadi dia motret dari puntung rokok sampai gelas sampai korden sampai apa. Keseringan motret itu kayak kemarin saya coba motret ternyata rumah saya ini kalau pagi itu cahaya matahari masih bisa masuk. Yang saya kira nggak bisa masuk ternyata masih bisa lolos masuk lewat jendela, lewat apa. Berlatih motretin cahaya-cahaya yang masuk itu dari berbagai angle, berbagai sudut, berbagai komponen, ternyata menarik juga. Nah, Mixang bagi saya lebih ke arah itunya. Kalau yang tadi, library visual tadi, visual memory itu akan bagus kalau kita ingin mendapatkan foto yang baik. Artinya kita udah punya gambar, foto baik itu modelnya kayak gini, itu akan melatih juga. Tapi kalau dari konsep awalnya akan
dalam tanda kutip jadi bertentangan dengan Mixang. Mixang justru kamu tinggal membebaskan ya Mas ya. Membebaskan. Konsep yang sudah ada di kepala itu ditinggal di rumah, kamu keluar siap-siap dengan kesegaran yang ada di situ. Karena dari si Chong Yam Trungpa ini, si Big Show itu beliau bilang bahwa dunia ini sudah indah dengan sendirinya. Nggak perlu kita atur-atur dari visual kita bahwa indah itu harusnya kayak gini. Enggak. Justru kita itu yang harus bisa menemukan keindahan apa adanya itu sesuai gimana Tuhan menciptakan bumi ini gitu. Itu sih Mas bedanya. Oke, kalau gitu aku tanya ke Mas Nono sendiri. Kalau Mas Nono sendiri, workflow-nya gimana Mas? Dalam memotret, maksudnya dalam membuat karya street atau karya apapun lah. Mas Nono akan stylenya, persiapannya bagaimana sampai akhirnya eksekusi? Kalau saya, dua-duanya akan jalan Mas. Jadi di satu sisi saya berusaha untuk memperkaya visual memori saya dengan baca, nggak cuma visual ya, jadi visual memori ya, dengan melihat foto-foto yang menurut saya foto-foto yang berhasil, yang berkesan. Kita akan, bahkan mungkin di kepala kita masing-masing akan selalu ada foto-foto yang kita nggak bisa lupa gitu. Sementara foto yang lain cuma lewat aja. Bahkan kita nggak ingat pernah lihat foto itu atau enggak. Itu di visual memory. Di pengetahuan saya coba belajar dari banyak buku, banyak artikel tentang fotografi. Baik itu teknis, baik itu visual, baik itu psikologinya, dan sebagainya. Tapi di sisi lain, saya juga sangat menikmati model-model Mixang ini, model-model good eye ini, ketika kita benar-benar menemukan objek yang, ini menarik di foto. Jadi kita nggak peduli, karena kan ini lebih ke obat jiwa ya Mas ya, mengobati, menyegarkan jiwa kita, jadi nggak ada klien yang minta, nggak ada, kalau misalkan saya publish di IG atau di Facebook, saya juga nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu ngotot, wah ini harus dapat sekian like kan. Kalau mau dapat sekian like, fotolah foto yang bagus. Ketika dipublish mungkin ada ratusan ribuan like. Tapi foto Mixang bisa jadi orang kan ngeliat iki foto opo sih gitu. Kayak gini aja di foto. Tapi kita suka ya Mas ya. Tapi itu memuaskan yang moto dalam hal ini saya kan. Saya puas moto itu. Ya itu senang dan tujuannya memang saya nggak nyari like, nggak nyari komen. Maksudnya itu bukan target saya. Ya saya share aja. Ini loh, menurut saya kok ini kok indah banget sih. Silahkan dilihat juga. Gitu. Saya yakin yang Pak Agus Leonardus tadi di publish di Facebooknya beliau juga ini sebuah kebebasan aja ya. Nggak peduli. Wah ini kok like-nya dikit, beliau nggak akan mikir sampai segitu kan. Itu dia menunjukkan kok beliau menemukan keindahan di jalanan ketika dia muter-muter di sekitaran rumah dia. Gitu. Itu Mas. Oke. Berarti dari situ Mas nih aku bisa tanya lagi kalau sebenarnya fotografi atau kita membuat sebuah karya itu ada efek dari bakat juga nggak sih Mas? Bakat tuh berpengaruh nggak sih Mas dalam berkayak gini nih, berfotografi, Coba menurut Mas Nonot gimana? Ini ada pertanyaan juga soalnya. Saya ngikut Einstein aja deh. Bakat 1%, 99%-nya usaha gitu. Oh, usaha, oke. Bakat saya percaya sih Mas, bakat tuh ada orang yang emang dari dulu Mbak Sasa juga kalau nggak salah pernah nge-share cerita dia nemuin seorang surfer di pantai mana saya lupa, dipinjemin kamera sama dia dan anak ini nggak pernah motret tapi fotonya bagus semua. Bagi saya itu bakat. Bagi saya itu bakat. Jadi dia nggak pernah belajar moto, dipinjemin kamera aja dia motretnya bagus. Tapi kalau bakat nggak dilatih juga, nggak sering dipakai, akan kalah dengan orang-orang yang memang belajar moto dengan baik, dengan serius, dengan terus-menerus, pasti akan kalah juga. Jadi bakat pengaruh sih Mas, tapi latihan lebih berpengaruh lagi. Oke Mas, mungkin ada slide lagi atau gimana? Udah sih kayaknya ini udah terakhir Mas. Oke, nih kalau gitu Mas Nonot tuh fotografer yang menginspirasi Mas Nonot, baik fotografer lokal atau interlokal, coba. Bisa share nggak? Ini ada yang tanya juga soalnya. Jadi banyak Mas, susah Mas. Banyak Mas. Semua. Nggak apa-apa. Coba. Karena semua fotografer itu punya kekhasannya masing-masing. Misalkan Mas Ranat setiap ngupload foto travelnya kurang inspiratif apa coba? Ini kok bisa moto Sukabumi di mana itu Mas yang saya belum pernah. Ini itu terjunnya bisa kayak gini, cahayanya kayak gini. Nggak ngira Indonesia seindah itu gitu. Iya. Jadi semua fotografer saya lihat akan punya keunikannya masing-masing dan saya lebih cenderung lebih suka melihat
melihat orang dengan apa yang dihasilkannya, bukan sisi siapa apa yang orangnya. dihasilkannya, bukan Ya, sisi siapa siapa orang. orangnya. Karena ternyata masing-masing orang itu unik dan bisa menghasilkan karya yang beda-beda. Saya bisa melihat fotografer A, oh karyanya bagus di sini, saya suka itu. Fotografer B punya style yang beda lagi, saya juga suka itu. Jadi nggak spesifik nama sih, Mas. Nggak Ya spesifik nama ya. kayak Vivian Maier, saya suka, boleh lah kalau mau dipaksa nyebut nama kayak Vivian Maier. Vivian Maier ya. Terus Fotonya model-model gimana Mas Vivian Maier tuh? Vivian Maier street yang dia nggak pernah cetak tuh, Mas. Jadi dia ribuan roll film dia habiskan. Oh iya. Tapi dia nggak pernah Keren nyetak itu. fotonya itu. Sampai dia meninggal, sampai filmnya Keren. ditemuin orang. Ada nggak Mas fotonya Mas? Bisa ditunjukin nggak ke teman-teman di sini? Tak tunjukin. Yang harus keluar lagi nggak? Ribet nggak? Nggak kan ya? Iya, harus ya? keluar dulu. Apa sih? Oh. Fotonya Vivian Maier. Ini stop share-nya mana ya, Mas? Oh, ini. Stop share. Nah, udah. Oke, tak cari Coba. dulu. Jadi teman-teman banyak banget dalam 1 jam ini saya merasa sih saya udah banyak nyatet nih tips-tips dari Mas Nonot gitu. Saya bisa nyimpulin sedikit kalau ternyata fotografi tuh kita tuh nggak perlu nggak harus ke tempat yang indah dulu. Ternyata dari lokasi-lokasi yang sederhana, dari rumah kita sendiri atau bahkan kita cuma keluar rumah dan di halaman rumah dengan cahaya-cahaya yang menarik, itu kita bisa dapetin sense of fotografi itu sendiri gitu. Jadi mindset kita kalau mau motret tuh harus pergi ke New Zealand dulu. Aku yakin Mas Nonot nggak di New Zealand pun, di Wonosobo pun, di sekitar rumahnya itu stok fotonya menurut aku bagus gitu. Jadi karena memang ya itu fotografi menurut saya sih kayak gitu, perlu banyak berlatih gitu. Nah, ini contoh-contoh. Wah, ini keren nih. Ini contoh-contohnya Vivian. Tapi saya yang paling suka yang selfie collection-nya. Ini ngelihat foldernya Mas Nonot lengkap ya, Mas ya? Visual. Wah, mantap. Ya, itu teman-teman bisa dicontoh ya. Iya, makanya saya bilang saya tidak spesifik menyukai fotografer tertentu, tapi saya lebih mencoba memahami karya-karya mereka kayak apa sih. Okay. Gitu. Vivian Maier, dari semua foto Vivian Maier, saya justru suka foto-foto selfie-nya dia. Dia itu sangat-sangat jeli ketika ngambil foto selfie. Ini saya jadikan folder khusus tentang selfie dia malah. Dia memasukkan bayangan dia, refleksi dia. Jadi ya, jangan GR dulu kalau kita sekarang suka selfie, udah kalah duluan sama Vivian. Selfie the next level dia. Selfie the next. Dan ini foto ini nggak dicetak waktu itu ya? Nggak dicetak, Mas. Gila, itu hebatnya dia. Kita kan sekarang motret lihat LCD kan, kayak apa sih hasilnya. Si Vivian, dia nggak nyetak fotonya. Dia benar-benar menikmati motret itu tadi sih. Saya rasa kebahagiaan dia itu tadi. Dia lihatnya hasilnya dari mana, Rusan? Mas? Gimana, Mas? Dia lihat hasilnya dari mana, Rusan? Berarti nggak dilihat, Mas. Yang lihat kita, yang nemuin harta karunnya ini kan yang orang yang beli apartemennya dia, flatnya dia. Flatnya dijual, ada box-box negatif film. Kemudian ketika dicetak, loh, ini filmnya gila-gilaan, bagus banget. Gitu. Harta karun tuh ya? Harta karun jadinya. Karena dia ini kan neni, jadi dia neni kerja, hanya libur kalau weekend, mungkin minggu atau Sabtu Minggu ya. Dia ketika dapat libur oleh dari tuannya itu, dia keluar motret. Keliling kota. Ini Mas yang foto pojok kanan bawah tuh Mas, yang refleksi yang masuk ke kaki itu keren banget tuh. Ini juga keren nih. Ini paling keren. Kayak sih Mas, jadi kayak ya Bruce Gilden ya kita tahu selera fotonya kayak gitu. Ya kita bisa belajar apa sih dari Bruce Gilden? Kalau saya belajar betapa nekatnya dia gitu kan. Orang yang motret siap dikaplokin orang. Kalau di Indonesia mungkin ditusuk kali. Ditusuk ya. Oke, tunggu masuk ke pertanyaan lagi yang belum. Ini Mas ada yang tanya nih dari Mas Najmuddin Mukhtar. Apakah kedalaman juga termasuk dalam teori Niksang? Kedalaman tuh apa tuh Mas? Maksudnya kedalaman? Saya tidak tahu kedalaman itu apa.
apa ya? Maknanya ya, apa isinya? Maknanya ke dalam ini, makanya aku sih share aja pertanyaan. Bagi apa ya? Kedalaman isi atau kedalaman foto. Kalau kedalaman foto kan berarti bokeh jadinya larinya. Bokeh masuk mixang enggak? Atau mungkin itu kali yang dimaksudnya. Ketika kita muter bokeh itu masuk mixang enggak? Karena itu kan bokeh di foto itu kan dihasilkan oleh alat mas kamera. Sementara mata kita mungkin melihatnya nggak sebokeh itu. Mata kita bokeh juga sebenarnya. Kalau misalnya saya ngobrol nih dekat dengan Mas Ranar, ketika mata saya melihat Mas Ranar kan belakangnya sebenarnya itu kabur semua. Karena mata saya fokus di Mas Ranar. Sebenarnya bokehnya cuma segitu. Tapi kalau bokeh yang dihasilkan oleh lensa itu kan sampai ada kerlip-kerlipnya di belakang, lampunya sampai bulat-bulat. Bokehnya malah bisa kita atur, mau heksagonal dan sebagainya. Tapi bahwa bokeh itu mixang bisa jadi. Bisa jadi masuk. Bisa jadi ya. Jadi tapi nggak spesifik ya Mas ya. Enggak, saya belum nemu. Bebas saja gitu ya. Iya, saya belum menemu tentang bokeh di mixang malah. Oke. Nah, mungkin perlu diumumkan juga untuk pemenang apa? 5 ya? 5 ya. Sampai mungkin 3 dulu atau 2 dulu. Sampai. Oke. Mungkin Mas Nonot deh, Mas Nonot. Dari tadi pertanyaan yang tadi, dan Mas Nonot mungkin bisa lihat di Q&A, itu kita pilih 3 dulu deh. Yang tadi udah nanya, yang bakal dapet merchandise dari Bursa Kamera. Kelihatan nggak Mas di situ Mas? Ada yang udah di-answer aja ya. Iya, yang di-answer. Pilih 3 Mas. Siapa aja yang beruntung? Jeng jeng jeng. Mas Galuh karena nanyain itu tadi buta warna tepat itu ya. Mas Gal aja. Itu dapat Mas Gal dapat kamera ya Mas ya. Siapa lagi? Tadi Gal Azhar 1. Terus waduh ini jadi pas enggak ya? Pak Agung Kris yang nanya mixang versus The Art of Seeing tadi juga bagus Mas. Oke. Pak Agung ya. Tapi masa Pak Agung sih? Agung udah banyak ya? Kasihlah penonton setiap Agung mah bisa beli pulau sendiri. Penonton setiap Agung. Nonton setia nih. Satu lagi Mas, nggak apa-apa. Satu lagi ya? Beliau udah tanya. Oh itu, ada apa siapa ini? Grace ini Mbak. Grace Wange ya? Ya, Mbak. Membersihkan pikiran. Sama Grace Wange ya. Oke Mas. Nanti teman-teman bisa langsung confirm ke Instagramnya Bursa Kamera ya, diklik Bursa Kamera. Nanti di capture aja ini kelas ini di capture terus nanti dikirim ke adminnya Bursa Kamera untuk bukti, untuk verifikasinya ya. Oke. Grace apa? Grace Wange. Oke. Nih Mas Nonot, ada pertanyaan nih dari seseorang. Bagaimana pandangan Mas Nonot tentang perkembangan street di dunia dan di Indonesia? Perkembangan street fotografi di dunia dan di Indonesia. Okay. Terus ada nggak saran buat penggemar foto jalanan dalam berkarya menurut Mas Nonot? Oke, 2 pertanyaan berat. Yang pertama, perkembangannya luar biasa kenceng akhir-akhir ini street, tapi ya itu sangat wajar ya Mas, karena street itu relatif fotografi yang paling gampang, maksudnya paling murah lah. Kita nggak keluar biaya, kita cukup keluar ke ruang terbuka dan kita bisa melakukan street fotografi. Terus ditambah juga dengan bahwa literasi street fotografi itu lumayan banyak juga, kita tinggal cari, googling kita bisa dapat. Perkembangannya sangat menarik. Nah, yang mungkin perlu saya garis bawahi bahwa perkembangan di luar negeri, di Indonesia kita masih agak puris lah streetnya. Seperti tadi, bahwa apakah street itu harus ada orangnya? Ya? Pertanyaan kan masih kayak gitu. Apakah street perlu ada orangnya atau enggak? Street BW atau color dan sebagainya. Di luar negeri sudah mulai jauh. Jadi gini, dulu street di awal banget mungkin kriterianya bisa
Pertama, dia di ruang terbuka. Yang kedua, dia candid. Mungkin kriterianya kayak gitu. Tapi di masih zaman dulu pun candid itu udah mulai gugur, Mas. Beberapa street photographer klasik, mereka sudah moto udah mulai candid. Udah nggak candid banget. Akhirnya subjek-subjek yang sadar kamera pun bisa menghasilkan foto street yang sangat bagus. Street. Jadi persepsi foto street harus candid itu nggak sepenuhnya benar ya, Mas ya? Iya, benar. Sudah mulai bergeser. Nah, saya pengen cerita bahwa kesini itu lebih bergeser lagi, Mas. Streetnya Bruce Gilden yang sangat fenomenal kan, itu juga sama sekali nggak candid. Orang difoto dengan jarak sangat dekat dengan lensa wide, pakai flash, hanya untuk merekam ekspresi terkejutnya dia, itu kan sama sekali nggak candid. Semakin kesini semakin Mas Nonot bisa dilihatin nggak contoh fotonya Mas Bruce Gilden itu, biar teman-teman juga dapat visualnya nih. Oke, terus. Cari dulu. Ini orangnya. Mukanya aja udah kayak gitu ya. Ini foto-foto yang dihasilkan. Mukanya. Mukanya diajar orang itu, Mas. Iya, dia pernah dipukul orang, Mas memang. Gara-gara itu ya, motret dengan flash itu. Gini. Kaget Mas yang difoto tuh. Saya lihat videonya juga itu. Betul ada videonya juga. Tatsuo Suzuki yang kemarin agak rame di dunia street itu masih agak mending lah, dia masih lebih sopan dibandingin Bruce Gilden. Nah, kembali ke tadi Mas Rana, lebih jauh lagi bahkan sekarang di bukunya World Atlas of Street Photography itu bahkan street sudah masuk konsep dan sudah masuk digital imaging. Konsep ya. Konsep dan digital imaging ya sekalian lah, tak share sekalian lah. Iya. Kita panjang nih Mas Nonot waktunya soal nih. Ya. Biar ilmunya banyak. Ini koleksi. Ini Peter Pans. Koleksinya ngeri ya. Fotonya dari tahun 1928. Mengerikan nih Mas Nonot. Buat belajar. Nah, ini dari Peter Pans. Ini contoh aja. Foto di mana semua orang pegang koran. Ini semua orang pegang es krim. Ini semua orang pakai topi. Digedein Mas Nonot. Sorry, fotonya digedein yang pakai topi. Ini semua orang pegang balon. Ini semua orang pegang map warna kuning. Semua orang pegang anjing. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkin nggak itu terjadi di street? Nah, kalau kita perhatikan, ini contoh ini paling gampang, orang yang baju putih, shadow-nya ngarah ke depan. Di belakangnya, cewek yang baju putih, shadow-nya ke samping. Mungkinkah dalam satu scene mataharinya ada dua? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Nah, makanya jadi ketahuan bahwa foto itu memang digital imaging. Dan dia jujur, ini memang foto digital imaging. Jadi dia, di proyek ini, dia memotret subjek yang sama, di suatu lokasi yang sama. Bukan subjek yang sama, tapi aktivitas yang sama di suatu lokasi yang sama. Kemudian digabung aktivitas yang sama itu. Jadi setiap ada orang bawa anjing, misalkan dia potret. Dia di situ lagi, posisi yang sama persis, ada orang bawa anjing, dia potret lagi. Besoknya dia potret lagi. Akhirnya orang yang bawa anjing itu dia kumpulin pakai digital imaging dalam satu frame. Itu masuk di World Atlas of Street Photography. Itu editingnya pakai apa, Mas? Gimana, Mas? Zaman itu pakai apa editingnya? Jumpa. Ini udah zaman maju, Mas. Kalau Peter Pans kan tahun 74 lahirnya. Beda-beda dikit lah. Pasti zaman maju dia, Mas. Tapi ada proyek dia yang lebih gila lagi, yang ini 8 tahun. Dia berdiri di satu sudut jalan, makanya judul bukunya itu 42nd Vanderbilt sama apa gitu. Itu nama jalan. Dia diklik besarin, Mas. Kurang gede kok. Ya, kurang klik. Kecil ya dia di sini. Masih thumbnail. Thumbnail. Belum kali. Belum diklik. Udah tuh? Udah. Udah. Viewingnya berarti bukan ke ini kita masih lihat
thumbnail. Oke, stop share dulu. Stop screen, ya stop share. Nah. Screen. Kalau ini? Nah, ini. Nah, ini baru jos, Mas. Oh iya, benar. Berarti harus stop screen dulu, nggak bisa pindah. Mm-mm. Jadi ini Mas, si Peter Vance itu dia berdiri di satu sudut jalan selama 8 tahun kalau nggak salah. Dia nemuin karakter-karakter yang sama. Selisih berapa tahun pun dia masih mempunyai gestur yang sama. Kayak ini. Iya. Cara dia memandang, ini kan memandang fotografernya sama. Iya. Ini cewek, udah kelihatan banget. Tahun berapa dia masih muda, tahun berapa dia lebih matang, tapi senyumnya masih sama. Iya, sama ya. Orang yang sama. Ini orang bahkan keren. ekspresi mukanya pun sama. Ini 3 kali dia nemuin orang yang sama dengan headset yang sama di waktu yang berbeda. Rabi yang sama. Keren. Ini bahkan gaya tangannya pun mengipaskan rambutnya sama. Meludah di tempat sampah dengan gaya yang sama. Gila, bro. Ini kenapa menarik masuk ke dalam buku Atlas of Street Photography? Karena dia cerita memang tentang realita jalanan. Dan realita yang bolehlah dibilang pahit lah menurut saya. Bahwa orang itu bertahun-tahun pun hidupnya sebenarnya kayak gitu aja. Dia akan memiliki style yang sama, gestur yang sama. Di foto di buku yang satunya tadi, yang dia gabungin pakai digital imaging itu, bahwa ternyata orang itu juga satu sama lain punya perilaku yang sama. Jadi kita itu nggak beda-beda amat loh. Orang bawa map kuning, yang lainnya juga pada bawa map kuning loh. Cuma kebetulan kita nggak ketemu satu waktu aja. Orang makan es krim, orang lain makan es krim semua loh. Itu realita jalanan. Jadi dari konsep street sebagai rekaman ruang publik, dia dapat Mas. Cuma di kriteria 2 bahwa itu harus candid, cerita apa adanya. Itu yang akan di perkembangan streetnya akan menjadi banyak perdebatan. Sejauh mana candid ini akan diobrak-abrik oleh street photographer gitu. Apakah di konsep, apakah boleh di digital imaging, tapi poin bahwa dia bercerita tentang ruang jalanannya masih tetap cerita itu. Masuk ya. Masuk. Nah, kalau saya pribadi, pendapat saya sih yang penting kejujurannya. Kayak Peter Vance ini dia jujur, dia akan bilang bahwa saya memang digital imaging. Tapi maksud saya adalah ini. Iya. Gila ini ya. Oke, ini kembali ke teknis nih Mas, sambil abis ini lanjut lagi. Kalau nih, buat Mas Onen nih pertanyaan, tiap kali nyetrit paling nggak enak kalau sampai didamprat sama objek foto. Bagaimana cara mengurangi resiko didamprat, Mas Ono, tuh dari Mas Alexander nih? Pertama, tips paling simpel itu senyum, Mas. Senyum ya? itu... Nah, kalau senyumanku tak seindah senyumanmu gimana, Mas? Operasi plastik, Mas. Senyum itu lumayan jadi obat juga. Jadi ketika kita banyak senyum, agresivitas orang akan berkurang. Ketika melihat orang yang senyum dengan melihat orang yang memang mukanya cemberut atau muka ngajak play gitu. Pertama itu. Yang kedua, being invisible, Mas. Nah, itu triksnya gini. Kalau kita berada di satu tempat, kita bawa kamera, orang akan cenderung curiga. Ini ngapain bawa kamera? Moto saya ya, wartawan dari mana, dan seterusnya. Tapi kalau kita berada di satu tempat itu bawa kamera, dan kita diam di situ cukup lama, 5 menit, 10 menit, atau 15 menit, orang akan menganggap kita udah bagian dari tempat itu. Orang udah nggak menganggap kita asing lagi. Baru ketika orang sudah menganggap kita, oke, dia bagian dari tempat ini, dia bukan orang asing, baru kita mulai motret. Oke. Nah, yang ketiga ada yang misalnya motret dari pinggang, motret pakai remote shutter dan sebagainya. Itu teknis yang lain juga. Kalau Mas Nono sendiri paling nyaman gimana? Paling nyaman 1 dan 2 sih Mas, saya paling sering. 1 dan 2 ya, senyum ya, dan being invisible itu ya. Diam di tempat cukup lama, tapi kalau itu gagal, misalkan orang, ya itu terjadi juga ke saya, orang nggak suka di foto, ya udah tinggal maaf, saya hapus sambil nunjukin bahwa kita ngapus, udah selesai urusan. Segampang itu sebenarnya. Asal jangan kayak Bruce Wilden ya, takut bener nanti. Cepret ya. Oh, di Indonesia diantem itu kan, Mas. Bener. Ini Mas Nonot, ini ada pertanyaan yang menurut saya menarik nih Mas. Apakah foto-foto objek tersembunyi yang diambil dengan teknik foto makro termasuk dalam kategori ini nih, kategori good eye? Kejeliannya beda sih Mas. Kalau kejelian makro itu kan memang menemukan objek kecil ya.
Motret objek kecil. Kalau good eye ini objek yang secara visual biasa tanpa kontemplasi itu akan lewat aja. Jadi orang lewat lewat aja. Orang nggak lihat lagi bahwa itu indah. Tapi ketika kita dengan kontemplasi itu, itu ternyata indah ya. Itu cahayanya menarik dan sebagainya. Itu komposisinya bagus dan difoto. Kalau makro, teman-teman makro itu kan kita memang benar-benar nyari objek kecil. Kalau saya dulu, kalau lihat semak, kok nggak ada serangga yang menarik, udah diem aja duduk di situ. 5 menit, serangga itu akan menunjukkan diri masing-masing. Atau mata kita yang mulai adjust dengan lingkungan. Oh, ternyata ada ulet di situ. Oh, ternyata ada belalang yang ngumpet di balik dahan dan seterusnya. Kemudian melongol, baru kita motret makro. Jadi kejeliannya dalam hal yang berbeda, Pak. Jeli yang berbeda. Ya. Jadi ya saya tertarik banget nih sama good eye. Maksudnya aku kan sering traveling nih Mas, sering ke tempat yang memang menurut versi mata aja itu udah bagus gitu loh. Tapi sometimes kita ngambil itu kok jadinya ya jadi foto yang membosankan gitu loh. Kalau kita nggak bisa menemukan dari yang bagus itu bisa lebih mendetail lagi sampai dapatnya yang menarik, yang unik, yang orang nggak pernah foto. Dan menurut aku itu poinnya jadi lebih keren lagi. Nah itu gimana itu Mas Nonot? Kalau Mas Nonot kan tadi cerita ke tempat yang biasa aja, tapi Mas Nonot bisa dapetin sesuatu yang menarik nih. Nah kalau Mas Nonot sendiri ke tempat yang emang tempat itu udah keren banget, nah itu mau diapain malah Mas? Kalau kita motret travel misalkan kan kita biasa ada should have sama must have foto. Jadi foto yang seharusnya kita punya sama foto yang kita harus punya. Yang seharusnya kita punya biasanya foto-foto yang memang sudah foto sejuta umat lah gitu misalkan. Jadi kalau motret Taj Mahal ya harus motret dari depan yang ada refleksinya itu kan Mas atas bawah. Atau kalau motret Masjid Agung Semarang lah kita motret dari depan di atas keramik itu yang memang bisa merefleksikan atas bawah. Itu yang ya kita harus punya lah, orang lain punya masa kita nggak punya. Tapi bagi saya yang must have-nya itu foto yang memang unik yang orang lain nggak punya. Nah permasalahan ketika kita traveling ke tempat yang memang secara visual udah sangat menarik, biasanya kita memang jadi yang pengennya motret itu aja gitu Mas. Jadi kayak jalanan tadi jadi masalah jadi kayak masalah cerita itu. Saya pernah dapat yang trip ke Jepang itu. Ketika saya kesempatan mumpung work from home, saya buka harddisk lagi, kadang ada nyeselnya, kenapa saya cuma motret yang kayak gini? Saya ingat banget waktu saya di sana banyak objek yang lebih menarik. Tapi karena itu tadi kita sudah punya konsepsi bahwa di sana itu namanya Matsumuso Castle, saya harus moto castle-nya dengan refleksi airnya misalkan. Itu aja yang dikejar sampai pengen dapat makanya mungkin. Sementara banyak objek yang menarik yang ketika sekarang udah selesai kayak gini, udah jauh kita buka-buka harddisk lagi. Kenapa aku nggak moto objek yang ini yang di sana itu kelewat karena kita terlalu fokus pada objek baunya, kita harus dapetin foto yang baunya itu. Sementara foto yang menarik lain jadi kelewat. Paling itu aja sih Mas. Jadi emang tetap buka pikiran, jangan kaku hanya pengen dapat. Itu malah sebenarnya yang should have kan. Yang kita harus punya lah foto itu karena orang lain juga bisa menghasilkan foto bagus itu. Tapi foto yang must have-nya, foto yang unik, yang style kita sendiri malah nggak dapet jadinya. Oke, kalau gitu, menurut Mas Nonot, seorang fotografer sendiri itu, dia harus punya foto yang selalu berbeda, atau punya foto yang bisa membranding dirinya. Nah, itu gimana, Mas? Kita podo wae Mas itu, selalu berbeda dan membranding dirinya kan ketika kita. Iya, pokoknya fotografer yang baik itu harus foto yang berbeda, punya foto karya yang beda, karakteristik atau punya karakteristik ya susah juga bukan pokoknya apakah harus punya foto yang berbeda Mas menurut Mas Nonot? Menurut saya kepuasannya akan beda sih Mas kalau kita punya foto yang memang yang kita senang motretnya itu terus kemudian orang mengenali itu pasti fotonya kayak tadi fotonya Bruce Gilden. Kalau Mas Ranar moto orang dengan muka kayak gitu, orang akan langsung bilang, wah Ranar ikut-ikutan Bruce Gilden. Kan orang gitu. Iya, benar-benar. Alex Webb, moto kita layering, padet, depan, tengah, belakang gitu, colorful. Walaupun kita mungkin belum kenal Alex Webb sekalipun, kita motret dengan gaya itu, wah fotoku kok menarik ya, padet banget orangnya banyak. Orang langsung bilang, wah ini gayanya Alex Webb.
Orang jadi kayak gitu. Jadi penting nggak penting, menurut saya kepuasan aja kalau kita bisa motret sesuatu yang kita seneng, dan itu akhirnya menjadi kayak identitas kita. Oh, itu fotonya si dia gitu. Iya. Ya. Jadi penting nggak penting ukurannya kan jadi ya. Kepuasan, lebih ke kepuasan. Kalau pentingnya kalau kita fotografer yang memang di hire klien, bisa jadi nggak penting. Kita harus memuaskan klien. Ya, betul. Oke, ini Mas ada pertanyaan nih Mas. Dari Mas Maksi Paranggi. Dalam Good Eye, ketika kita memotret dan sudah dapat frame yang menurut kita bagus, apakah foto boleh kita edit lagi dengan cara cropping lagi di komputer? Karena setelah melihat foto tersebut, kita berpikir hasil foto tersebut kalau di crop lebih bagus. Cropping tuh Mas, soal cropping. Boleh nggak Mas? Dan Mas Nonot biasanya gimana? Membuat frame itu langsung maksimalkan dari kamera atau main cropping juga? Kalau saya belum nemuin yang spesifik tentang cropping di buku-bukunya Mixang, tapi kalau di Good Eye, prinsipnya kan sebenarnya apa yang kita lihat itu wow, kemudian kita rekam dan kita sampaikan ke orang, sebisa mungkin orang itu merasakan wow yang kita rasakan, kan intinya gitu. Oke. Cropping bisa jadi membantu, cukup membantu. Saya kalau cropping saya lakukan beberapa foto memang, wah ini sebenarnya waktu yang aku lihat itu adalah tembok warna-warni dan ada pohon-pohon di tembok itu yang menarik. Tapi ketika tak foto ternyata pagar di kiri kanannya atau ada orang di kiri kanan ikut masuk. Padahal ketika freshness yang saya rasakan, orang itu nggak masuk sebenarnya. Nah itu justru malah bagi saya memperkuat ketika saya cropping, saya kembalikan seperti apa yang saya lihat ketika di scene sebenarnya. Maka itu cropping. Tapi kalau digital imaging yang lain, misalkan ngerubah yang agak ekstrim mungkin nggak ya. Tapi kalau cuma mempertajam saturasi atau apa, karena bisa jadi mata kita ketika melihat kondisi nyata itu lebih saturated daripada ketika kamera kita ngerekam. Mungkin kita salah nyeting BW atau gimana. Saturasinya nggak seperti waktu aku lihat nyatanya. Menurut saya salah disesuaikan. Oke, Mas. Jadi cropping, nah seberapa persen Mas? Maksudnya Mas Nonot punya batasan sendiri nggak untuk, aku tuh kalau cropping tuh bisa sampai 50% dari foto yang 100%, terus Mas Nonot ambil sampai sedetail 50% atau just bener-benerin aja Mas? Enggak, banyak sih Mas, paling bener-benerin aja sih. Kalau cropping biasanya sebisa mungkin memang matang dari kamera sih. Jadi kalau tinggal cropping yang buang-buang yang memang nggak perlu gitu. Biasanya nggak terlalu banyak. Oke, sip. Ini Mas Nonot ada pertanyaan lagi nih. Mas Nonot kan sering foto street. Apakah memotret situasi poverty atau kemiskinan disebut street juga? Dari Mas Maulana Kemul. Itu tadi Mas. Street itu lebih ke konsepnya merekam ruang publik. Dari sejarahnya juga street itu memang jadi antitesisnya daripada foto salon, foto yang di dalam, yang memang mengacu kepada seni rupa, yang membuat foto seindah-indahnya menjadi foto yang merekam kondisi apa adanya di ruang publik. Karena di ruang publik orang akan tampil ya sebagaimana dianya. Interaksinya nggak bisa kita atur kan, interaksi antar orang. Nah, dari sejarahnya itu street memang merekam ruang publik ya. Kalau itu ternyata yang kita rekam poverty, ya nggak masalah, karena poverty itu juga bagian dari ruang publik. Misalnya kita merekam pengemis, ya nggak apa-apa, memang street. Tapi apakah itu street yang bagus? Nah itu sering kali jadi perdebatan kan. Moto kok pengemis saja yang difoto dari dulu gitu. Di mana-mana di Indonesia ya, maksudnya di mana-mana pengemis yang kayak gitu. Terus apa yang menarik dari street? Pengemis saling berbagi makanan dengan pengemis lain. Nah itu mungkin baru menarik. Tapi cuma sekedar pengemis yang ngatongke tangan gitu, mungkin sudah menjadi hal yang sangat biasa di streetnya kita, di lingkungan kita. Motret pengemis, tapi saya motret pengemis juga Mas, di New Zealand. Tapi kalau saya cari filenya agak lama. Menariknya di sana, ternyata pengemis di New Zealand, saya nemuin pengemis yang sepatunya Nike. Saya nemuin pengemis yang ngopinya Starbucks. Pengemis yang sambil baca buku, Mas. Mereka pengemis, homeless. Minta uang, bener-bener ngasih gelas kopi Starbucks-nya di jalan untuk tunggu ngasih uang. Dan saya walaupun saya nggak ngopi Starbucks, tapi saya ngasih uang ke dia juga. Gelas. Jadi pengemis ini pengemis kaya gitu loh. Sepatunya bagus, ya saya nggak tahu dapat sepatunya dari Starbucks.
Ya, ngopinya Starbucks, Mas. Jadi uang dari hasil dia ngemis, dia beliin kopi pagi di Starbucks, yang ngopi, ngemis lagi. Gitu. Itu kan pengemis yang berbeda kalau dibandingin dengan di Indonesia. Nah, itu menarik bagi saya untuk ya nggak masalah, itu seperti juga. Iya. Tapi memang kemudian saya tanyakan ke beberapa teman di sana. Jadi yang penting ruang publik ya Mas ya, esensinya. Ya betul Mas. Yang penting ruang publik. Batasan streetnya kan sejauh ini yang masih kita pegang bersama di ruang publiknya. Kalau yang candidnya mulai diacak-acak nih sama teman-teman. Oke. Mantap. Ada pertanyaan dari Mas Harifo. Nih next lanjut lagi nih pertanyaan nih Mas. Iya. Tunggu ini dulu nih. Apakah good eye ini bisa timeless? Misalnya kita memotret objek yang unik pada saat hunting di siang hari, tapi kita menilai objek tersebut akan lebih punya makna kuat jika diambil malam hari, sehingga kita balik lagi untuk memotret di malam harinya. Bisa timeless juga nggak Mas? Menurut Mas Nano? Bisa aja Mas, tapi itu mungkin bukan tujuannya bukan ke good eye-nya sih, tapi tujuannya memang nyetrit, artinya street fotografi yang bermakna. Yang lebih bercerita. Kalau saya motret, oke lah, motret pengemis siang hari udah biasa, tapi pengemis malam hari yang di mana kondisi sepi, ternyata mungkin lebih dramatis, saya balik lagi dan ternyata dapat fotonya lebih bercerita, ya sah-sah saja. Tapi bukan pada konteks good eye-nya, konteks pada berceritanya. Berceritanya ya. Oke. Misalnya ngelihat satu tempat, ini saya motret pas pagi nih, jebret, tapi bayangan saya ini, wah ini lokasi ini dengan komposisi ini kalau seandainya datang lagi di sore hari dengan cahaya sidelight yang beda, mungkin akan lebih beda lagi nih bercerita. Itu masuk ke good eye atau udah apa Mas? Sama sih, kayaknya masih tadi Mas. Jadi kalau good eye kan memang kejelian. Jadi kalau yang diceritakan tadi bukan kejeliannya, tapi bahwa dia sudah punya konsepsi kalau foto yang seperti ini akan bagus dipotret dengan kondisi yang berbeda. Makanya diulang kan. Sementara di good eye justru pengen melepas konsepsi-konsepsi seperti itu. Kalau kamu motret, kamu harus melepaskan judgement itu di rumah, ditinggal. Kita motret dengan kondisi fresh, menemukan apa adanya di jalan. Ketika kita ngulang, oh ini lebih bagus kalau saya ulang lagi, maka itu sudah bukan good eye yang miksang ya, itu sudah menjadi foto yang dengan konsepsi yang kita bawa bahwa foto ini akan lebih bagus kalau saya bercerita di malam hari misalkan. Akhirnya saya datang lagi malam hari, gitu Mas. Oke, sip. Ini Mas ada pertanyaan lagi nih Mas dari Mas Harifo Santoso. Saya merasa street fotografi adalah ilmu fundamental untuk saya dan saya terapkan juga ke dalam dunia wedding fotografi. Sampai beliau seringlah melupakan komposisi-komposisi yang real moment. Nah, ini apakah itu nantinya jadi salah untuk pertumbuhan karakter Mas Harifo ke depannya, Mas? Karena takutnya dia punya dampak bisa jadi kelebihan, malah weddingnya jadi terlalu street gitu fotonya. Mungkin yang dimaksud Mas Harifo ini motret wedding tapi dengan style candid gitu ya? Ya, bisa ya, juga. Setahu saya memang teman-teman wedding pun secara umum dulu ya, secara umum pasti punya wedding yang sifatnya seremonial, dokumentatif lah, sikapnya dokumentatif. Jadi foto keluarga bareng, foto pengantin dan sebagainya, foto makanannya. Nah, ketika semua itu udah dilengkapi, teman-teman biasanya akan motret berkreasi ya, dengan kreasi. Nah, disitulah saya lihat beberapa teman-teman wedding tuh mulai menunjukkan stylenya masing-masing. Ada yang sangat kuat di detail, ada yang sangat kuat di romantisme weddingnya, kemudian ada yang kuat di candidnya. Banyak fotografer wedding yang saya lihat, yang foto-foto bagus juga, yang disukai mantennya juga ternyata, justru foto ketika candidnya. Bukan justru yang ketika candidnya. Iya, ketika tamunya ada yang ngakak lah, ketawa ngakak, atau gimana, ada yang makannya sampai mulutnya penuh, foto-foto lucu, dan kayak gitu, yang di candid itu menjadi menarik bagi klien untuk diabadikan juga. Nah, menurut saya sih Mas Harifo tadi, kayak saya pikir nggak perlu takut sih Mas, karena wedding itu bagaimanapun juga kan itu komersial fotografi. Artinya kita bicara dengan klien. Selama kliennya seneng dengan style kita, terusin aja. Iya, terusin aja.
Kalau perlu malah pasang harga tinggi. Saya pasang Karena harga beda, weddingnya tinggi karena style saya kayak gini nih. Iya. Orang pada suka gitu misalkan. Mas Haripo dari Kalimantan. Wah, mantap. Oke, ini satu pertanyaan lagi nih, Mas. Kalau ada pertanyaan gini, kalau esensi dari Good Eyes adalah kebahagiaan fotografer dan apapun hasilnya apakah semua hasilnya bisa masuk ke Good Eye? Karena mungkin bagi fotografer profesional fotonya itu dibilang biasa aja, tapi bagi yang motret itu tetap jadi medium terapi dia. Jadi esensinya gimana tuh Mas Menot? Good Eye itu salah satu cara untuk bagi saya ya untuk mencapai kebahagiaan dalam memotret. Tapi apakah bahagia itu hanya setiap kali saya motret terus otomatis akan jadi Good Eye kan enggak juga. Misalkan saya motret, karena motret wedding lah. Saya kebetulan disuruh motret wedding dan saya bahagia karena saya ternyata bisa motret wedding yang enggak mesti itu Good Eye juga. Jadi nggak mesti bahwa setiap foto yang membahagiakan itu pasti Good Eye. Tapi bahwa Good Eye itu bisa menjadi jalan saya terutama untuk meraih kebahagiaan dalam ketika kita mencet shutter. Itu ya. Nah, mungkin jawabannya kayak gitu, Mas. Ya. Bagi hadiah lagi, Nah. Bagi-bagi hadiah nih, Mas Nonot nih. Sekarang berarti kurang. Ini tadi ada laporan dari Pak Agung nih, katanya lewat aja. Udah dapat mungkin di hari sebelumnya. Jadi, saya izinkan Pak Agung kalau memang mau dilewat. Jadi, Mas Nonot pilih 3 lagi, Mas Nonot. Dari pertanyaan tadi yang keren-keren. Kata Mas Nonot tadi Pak Agung bisa beli pulau. Oke, sama satu lagi dari Nawiri Komputer ada dia flash disk screen. Berarti ada itu ya. Oke, berarti 3 dulu Mas Nonot. Nanti ini terakhir nih. Nawiri Grosir jadi. Ya. 3 Mas Harifo tadi kayaknya menarik Mas yang Harifo ya, wedding ya. Pakai style candid di wedding. Oke, Mas Harifo, Mas Andi. Ya, oke, catat. Terus siapa lagi? Terus siapa tadi ya? Mas Alexander yang tadi biar nggak digamprat ketika nyetir. Oh iya, oke. Boleh juga tuh Mas. Ya. Oke, bagus. Alexander siapa ya? Ada di answer. Alexander Marshall. Alexander Marshall. Sama ini Mas, yang anonymous tadi siapa ya? Yang ya itu kita nggak tahu nih namanya. Anonymous harusnya nyebutin nama aslinya dulu Mas. Attendee, ya. Anonymous attendee. Iya. Next aja Mas. Nggak ada namanya, aku juga nggak ada. Pakai nama, iya. Nggak boleh nggak pakai nama. Oke. Gimana? Ganti aja atau gimana? Iya, satu lagi. Pak Agung lagi. Nanti dikembalikan lagi, Mas. Yang Albert Maramis yang awal-awal tadi Albert boleh Mas? Maramis ya. Yang dia bilang dia belajar di Flickr tadi. Oke, Albert Maramis ya. Siap. Albert Maramis ya. Sip, udah 5 ya. Oke, ini Mas Nonot masih lanjut ke pertanyaan nih Mas. Ada yang terlambat sih, tapi mungkin ini juga nggak apa-apa untuk jelasin lagi. Berarti untuk street fotografi, Mas Nonot sendiri bisa jelasin detailnya nggak? Pakai lensanya lebih baik fix atau zoom, terus kekurangannya masing-masing gimana? Dari Mas Yasir. Oke, saya pakai bahasanya Bang Arbain aja. Lensa terbaik adalah lensa yang kamu punya gitu. Oke. Udah selesai. Selesai jadi ya. Nggak usah maksain pakai lensa lain. Nggak usah maksain ya. Jadi karena kadang sebenarnya kayak gimana? Karena yang lebih penting adalah bagaimana kita memahami kelebihan, sekalian menjawab jadinya. Kelebihan dan kekurangan masing-masing lensa itu, Mas. Kalau lensa fix, katakanlah 35 mili di full frame, itu lensa yang mungkin banyak ditiru karena memang itu lensa yang sering dipakai fotografer klasik kan. Lensa yang dianggap paling sesuai lah, paling mirip dengan sudut pandang mata manusia normal. Jadi nggak ada distorsinya. Tapi kelemahan lensa fix adalah bahwa kita memang jaraknya segitu-segitu aja. Jadi nggak fleksibel. Kalau kita mau framing atau mau bikin komposisi street langsung on the side, maka kita harus ngalahin zoom in-nya pakai kaki gitu, maju atau mundur. Iya pakai kaki.
Nah, kalau lensa zoom, enaknya bahwa kita lebih fleksibel. Kita bisa motret yang jauh, motret yang... Atau kalau ada yang lensa tele, kadang ini Mas, di street orang pakai tele dibilangin pengecut gitu. Motretnya jauh dari sembunyi. Padahal bukannya tadi juga perdebatannya bahwa street itu banyak yang berpegangan bahwa street itu harus candid. Nah, kalau mau candid banget ya lensa tele kan paling candid. Kita motret dari dalam rumah juga orang nggak tahu sedang dipotret. Cuma kalau lensa tele, bahwa lensa tele itu mengalami kompresi kan. Jadi jarak objek depan dan belakang menjadi lebih dekat. Yang seharusnya mungkin itu berjauhan, kita jadi dempel. Okay. Tapi itu bisa kita manfaatin juga untuk juxtaposition. Jadi orang ditempelin dengan objek belakangnya. Kita pakai lensa tele, juxtaposisinya akan lebih kelihatan menempel. Karena jaraknya memang lebih menempel. Ya. Sementara kalau pakai lensa wide, boleh nggak nyetir lensa wide? Ya boleh-boleh aja. Kalau kita mesti fotografi dengan banyak memasukkan unsur ruangnya, jadi kita masukkan unsur kotanya, misalkan ya lensa wide mungkin paling cocok. Terang dan ruangnya masuk semua. Lensa tele nggak mungkin memasukkan ruang, akan lebih susah lah. Tapi kalau lensa wide lebih gampang. Tapi lensa wide itu distorsi. Gedung-gedungnya akan melengkung kan. Kalau ada menara-menaranya, ketika menaranya di samping, dia jadi melengkung ke tengah. Jadi menjadi kesannya jadi nggak realistis lagi. Tapi sah-sah saja. Boleh-boleh aja kalau nyetrit. Saya malah kepikiran gimana kalau kapan-kapan nyetrit tapi pakai drone gitu. Nyetrit tapi semua tanpa atas gitu. Tanpa atas. Kayaknya lebih menarik juga itu. Iya. Ini yang Wita sudah apa? Udah ada yang berbuka ya. Wah, selamat berbuka nih buat Mas Imran ya. Mas Imran itu di Palu. Oke, nih Mas, ada request sih sebenarnya. Mas Nonot boleh cerita nggak tentang fotografer David Gibson dan Valerie Jardin dari Pak Agung nih request. Mungkin bisa di ini? Saya belum cukup mengenal mereka berdua, Pak. Dari banyak street photographer dan magnum photographer, dua nama ini, ya David Gibson agak-agak lah. Valerie Jardin lebih nggak kenal lagi, jadi saya jadikan PR saya ya Pak Agung. Iya. Nah, saya belajar tentang mereka bisa japri Pak Agung. Iya, apa sih keistimewaan beliau berdua ini? Ini pasti menarik tuh. Oke. Terus pertanyaan lagi yang belum saya jawab. Nih Mas, ada pertanyaan dari Mas Bimo nih, dari Jogja nih. Kelebihan dan hambatan berstreet fotografi di Indonesia apa Mas? Wah, ini jelas, tegas. Kayaknya saya yang nanya Mas Bimo aja lah, Mas Bimo jawab ke saya. Ini street fotografernya Fuji nih. Mas nanya kayak gitu. Coba nggak apa-apa Mas. Kelihatan kalau ngetes Mas. Ngetes, mungkin mau dites nih Mas. Oke. Nih Mas, ada lagi. Berarti dilewat ya pertanyaan Mas Bimo. Dilewat aja daripada saya salah jawab diketawain nanti Mas. Ini ya. Oke, siap. Ini ada pertanyaan dari Mas Bibi nih. Mungkin menekankan lagi. Bagaimana cara melatih kepekaan dalam foto good eyes, Mas? Mungkin ada teman-teman yang baru gabung tadi belum sempat. Oh, iya. Ini Mas Nonot bisa ingetin. Saya lebih recommended sering-sering dipraktekin Mas, ke jalan. Benar-benar turun ke jalan, melihat apa aja yang bisa dilihat. Dan kita akan menemukan objek-objek. Jadi jangan takut, justru lepaskan dari konsepsi kita yang kita punya, dari fotografer jagoan yang mungkin sudah kita pelajari, lepaskan itu semua, kita turun ke jalan, potret apa yang menurut kita indah, ya itulah kita potret. Bisa jadi itu objek yang sangat biasa, bisa jadi foto cuma gelas susu tumpah di jalan kita potret, dan ternyata walaupun sederhana seperti itu, ternyata fotografer klasik sudah ada yang potret kayak gitu, gelas tumpah di jalan itu. Dan ternyata jadi foto bagus juga. Jadi semakin sering kita ke jalan, semakin bisa kita menemukan banyak objek yang mungkin orang lain nggak lihat, kita bisa lihat dan kita bisa rekam. Nah, semakin sering itu otomatis akan semakin ngasah kita, Mas, mengasah kejelian. Oke, berarti intinya berlatih dan berlatih ya, Mas ya? Iya, tapi kalau mau baca-baca buku boleh, tapi tetap menurut saya nggak ada gunanya kalau nggak dipraktekin. Kayaknya di Mixang sendiri, model workshopnya Mixang itu assignment. Jadi dikasih teori, dikasih penjelasan. Mixang itu harusnya kayak gini, tapi kemudian ya kamu motret sana, nanti submit ke kita hasil motretannya kayak apa. Jadi praktek dan praktek terus.
Nah, itu menambah rasa sih, menambah kepekaan kita untuk melihat itu, kesegaran visual. Ketika kita bisa menangkap itu, masuk ke mata kita mampu merekamnya, oke, berarti mata kita semakin terlatih. Jadi kita bisa kayak, fotografi itu malah kita bisa nyari-nyari hal-hal yang jadi indah dari lokasi-lokasi yang kadang nggak ada indahnya gitu ya Mas ya? Nah, ya betul. Itu udah level 3, Mas. Orderly chaos. Ya. Iya, di Mixang udah level 3, orderly chaos. Kekacauan, keindahan dalam kekacauan. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Reyani nih, yang baru gabung nih. Waduh. Kalau street foto itu, boleh nggak sih Mas meniru konsep fotografer lain? Karena street kan cenderung momen. Apakah boleh juga bermain konsep tuh? Serius nanya tuh, sampai ada captionnya. Boleh, Mbak. Nggak ada yang melarang, Mbak. Boleh konsep ya? boleh, niru boleh. Kan katanya nothing new under the sun. Jadi paling kita pernah lihat sesuatu, kita melihat itu bagus, kemudian kita modifikasi. Kalau bisa kita update, kita produksi ulang, ya nggak masalah menurut saya. Kalau di konsep, ya beberapa fotografer yang saya ceritakan tadi, mereka menghasilkan karya foto dengan konsep. Ini yang masih tayang ini, misalnya Peter Vance ini, dia konsep banget. 20 fotonya sangat kuat. Ada satu lagi, saya stop share dulu Mas. Saya izin share. Monggo Mas. Kita masih ada sekitar 15 menit. Oke ya Mas Andi. Apa? Ya, sebetulnya sih sampai jam 17.15, cuman ya kalau masih berkenan Mas Nono enggak apa-apa. 10 menit lagi lah. 10 menit lagi, 10 menit. Biar ilmunya tambah full. Ya, ini fotonya kelihatan nggak Mas? Nah, ini belum diklik nih Mas. Thumbnail. Masih kita masih thumbnail ya? Oke. Ya. Lagi. Buat teman-teman yang di Jawa Timur ini udah berbuka nih. Nah, ini kelihatan. Oke. Nah, ini project, ini konsep kan, foto street konsep. Projectnya Bruno Quinquet. Bruno ini orang Prancis kalau nggak salah, dia tinggal di Jepang. Dia menemukan hal menarik di Tokyo, yaitu kelas pekerjaannya Tokyo. Nah, ini cocok buat street photographer purist nih, karena foto-foto dia semua candid. Dan hebatnya lagi, kenapa saya tertarik, foto dia tidak ada yang menampilkan muka, Mas. Jadi salaryman ini dia motret kelas pekerjanya Jepang dengan sangat jeli. Bagus ya. Dan semuanya nggak ada yang kelihatan mukanya. Dia keren. Jadi kalau ada konflik itu tadi yang mata itu tadi Mas? Yang matanya kelihatan sedikit. Nah. Ini muka tetap enggak ya? Mata aja ya? Muka enggak, cuma matanya. Dan tapi kayaknya yang dipotret sebenarnya sadar kalau dia dipotret. Iya. Semoga bukan Jakusa aja yang dipotret. Keren banget. Nah, ini dia main depth of field. Ini gimana nih Mas? Kalau ini Mas? Dia sengaja ngambil dari airnya untuk mengaburkan orang di belakangnya, mukanya, tapi masih tetap kelihatan gesturnya. Nah, yang menarik dari dia, menurut saya adalah dia dengan proyeknya ini dia bisa menemukan bahwa orang Jepang itu sangat tinggi harga dirinya, para laki-lakinya, sangat tinggi harga dirinya. Jadi ketika mereka itu di PHK sekalipun, mereka itu nggak akan bilang ke keluarganya kalau dia kehilangan pekerjaan. Jadi dia akan pulang dengan kondisi seolah-olah nggak ada terjadi apa-apa. Besoknya dia akan kembali lagi pakai pakaian kerja, keluar rumah sesuai jam kerja. Oh ya? Oh gitu. Dia mungkin cuma berhenti di alun-alun atau di mana sambil nyari kerja, sampai jam pulang selesai, jam kerja selesai, baru dia pulang. Jadi keluarganya nggak tahu kalau dia udah kehilangan pekerjaan. Dia akan menjaga harga dirinya dengan tetap pura-pura berangkat kerja, pulang kerja, gitu, sampai dia dapat pekerjaan. Itu menarik sekali bagi saya. Sedemikian tinggi harga diri laki-laki di sana ketika berhubungan dengan kewajiban dia menjadi pencari nafkah. Nah, itu dari proyek dia, dan ini kan konsep Mas. Jadinya dia udah punya itu dari awal. Saya mau motret kelas panggung mungkin ya. Ya, nah dia baru nyari objek-objeknya sesuai dengan konsepnya itu. Jadi Mbak Re, boleh banget lah Mbak Re. Mau niru fotonya ini juga boleh Mbak. Aku difoto jadi aku pas pekerja masalahnya. Nggak, Mas Nonot tadi jadi Godzilla-nya. Okay. Oke nih Mas Nonot, ini pertanyaan dari saya sih Mas.
Saya tuh sering hunting gitu sama teman-teman dan banyak yang bilang, aku tuh nggak ngerti mas street photography, aku tuh nggak ngerti ini tuh bagusnya apa gitu loh. Tapi itu untuk ngadepin kayak gitu gimana mas? Maksudnya bukan bagusnya apa? Jadi gini, kayak dia ngeliat sebuah foto yang menurut aku nih bagus, cuma persepsi orang ini masih bingung dan belum menemukan keindahan dari foto itu sendiri itu. Nah itu gimana? Iya sih mas, kalau kita misalkan teman-teman baru yang baru mulai senang fotografi misalkan, kita tunjukin foto-fotonya Cartier-Bresson misalkan, mereka mungkin nggak bilang foto itu bagus. Jauh akan lebih senang lihat fotonya streetnya Mas Ranar. Mas Ranar yang nyetrit di India itu bagi mereka kan, ini indah banget. Kita baru bisa mengapresiasi karya Bresson itu bagus. Mungkin kalau kita sudah baca sejarahnya, oh Bresson kenapa menghasilkan foto kayak gitu? Betapa susahnya kondisi foto, kondisi teknologi dan sebagainya saat itu ketika dia menghasilkan foto itu. Baru kita bisa menghargai bagusnya. Tapi secara visual only, mungkin ya itu, ini foto ini kayak apa sih cuma kayak gini. Ini foto-fotonya si Bruno ini juga bagi sebagian orang yang nggak paham ya ini foto apa sih, foto nggak jelas gini cuma foto air, mukanya orangnya aja nggak jelas. Tapi ketika kita tahu konsep dia motret ini baru oh hebat dia bisa ngumpulin foto-foto kelas pekerja dengan segala emosinya tanpa menunjukkan wajah orangnya. Baru kita bisa menghargai mas. Memang jadi street memang selain provokatif, foto-foto street biasanya memang mengandung upaya untuk menyelami lebih dalam kalau mau pengen tahu isinya apa. Jadi tidak visual only. Nggak visual only ya. Oke, itu yang ditangkap ya. Oke, mungkin dari kalau untuk pertanyaan cukup deh Mas Andi. Kita harus pilih satu ya. Pilih satu Mas lagi kita harus pilih satu nih Mas Nono. Untuk apa? Untuk flash disk. Untuk dapat hard disk ya. Flash disk ya, flash disk lucu ya. Oh, oke. Siapa Mas Nono? Aduh, pilih satu orang. Ini mumpung ada Om Julius di sini. Yang terakhir aja Mas, cara melatih foto good cara eyes melatih. Aja. Oke, tadi siapa ya itu ya? Blibli ya? Kok Blibli? Bibi ya Bibi. Oke, Mas Bibi ya, siap. Ini ada satu pertanyaan nih, Mas. Kalau di Indonesia, satu fotografer favorit street yang bisa dibuat belajar siapa? Langsung aku jawab, Mas Agus Nonot. Dari Mbak Rea nih pertanyaannya. Mbak Re, Pak Erik Prasetya, Mbak Re. Oh, Erik Prasetya. Erik Prasetya, Mbak Re. Bukunya nggak ada di meja saya. Ya. Erik Pras masih fotografer street purist menurut saya. Semua foto-fotonya umumnya candid. Tapi karena beliau konsisten motret bertahun-tahun di jantungnya Jakarta, banyak hal yang beliau bisa ceritakan. Dan itu menarik-menarik. Buku Women on the Street misalkan, dari buku itu bisa asik banget lah ngelihat bagaimana wanita itu diperlakukan ketika dia berada di ruang publik. Mulai dari ada cewek yang lari, semua mata ngelirik ke dia, padahal semua mata itu matanya tentara semua yang lagi baris. Macam-macam lah. Tapi itu Erik Pras karena ketekunannya terhadap street fotografi sangat layak untuk dijadiin acuan belajar street. Oke. Mas Nonot bisa close screen nggak? Bentar, aku mau share sesuatu. Oke, siap. Habis itu kita tutup. Jadi tadi ada yang tanya akun IG-nya Mas Nonot. Nah, ini aku udah masuk nggak teman-teman? Main Nonot. Nah, masuk nggak ini? Jadi teman-teman bisa lihat Instagramnya Mas Nonot. Ini Mas Main Nonot, harus di follow. Terus di mention juga ya, mungkin habis dapat ilmu banyak hari ini bisa mention Mas Agus Nonot sama forum fotografi Semarang ya Mas ya? Iya. Terus Bursa Kamera juga. Nah ini mungkin teman-teman bisa lihat karya-karya Mas Nonot yang menurut aku keren banget sih. Gitu. Oke. Mungkin Mas Andi ada tambahan sebelum Mas Nonot kasih pesan-pesan?
tadi teman-teman yang udah saya bacakan lagi ya biar nggak lupa yang tadi mendapat merchandise dari Bursa Kamera. Pertama Mas Galazar, kedua Mas Haripo Santoso, ketiganya Mbak Grace Wangi, keempat Mas Alexander Marsal, kelimanya Albert Maramis. Terus untuk yang flash disk dari Nawir Grosir adalah Bibi. Ya, jadi kalau yang Nawir Grosir nanti bisa DM ke Forum Fotografi Semarang, sedangkan yang untuk dari Bursa Kamera bisa DM ke Instagramnya Bursa Kamera, yaitu diklik, ada kliknya, klik Bursa Kamera. Nanti langsung adminnya bisa langsung menghubungi untuk nanya alamat, atau mau diambil langsung juga bisa. Oke, itu aja kayaknya. Oke. Dari aku makasih banget Mas Nonot. Mungkin ada pesan-pesan Mas Nonot buat teman-teman selama puasa dan stay at home. Pesannya ya, selama puasa mungkin kesempatan nyetrit di ruang publiknya jadi berkurang banyak, gemes juga. Tapi kesempatan untuk menambah ilmunya jadi banyak juga. Forum-forum seperti teman-teman Forum Fotografi Semarang ini kan sangat bermanfaat lah buat kita-kita. Dengan berbagai tema tinggal pilih. Kesempatan untuk bongkar harddisk juga, untuk baca-baca buku yang selama ini udah dibeli tapi nggak pernah disentuh. Yeah. Banyak sih, walaupun dalam ketersempitan ini banyak hal yang masih bisa kita lakukan. Itu aja sih Mas. Oke. Thank you banget Mas Nono buat sharingnya. Mungkin Mas Andi? Ya, kita dari Forum Fotografi Semarang, terima kasih semua pada teman-teman yang sudah beratensi di sini. Terima kasih sekali, semoga ini semua bermanfaat. Kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Semoga di masa pandemi ini bisa mengurangi keboringan kita di rumah lah. Kalau kita tidak bisa nyetrit, kita bisa nyetrit di layar monitor kita sama Mas Nonot ya. Dan nanti kita untuk season berikutnya nanti kita segera info di Instagramnya Forum Fotografi Semarang. Oke, itu aja. Terima kasih. Kalau dari aku terima kasih teman-teman, dan menurut aku manfaatin banget event-event kayak gini nih, karena justru pas kita di rumah gini malah banyak banget menurut saya tiap hari itu punya list, wah bisa belajar sama ini gitu. Maksudnya online class gini yang apalagi free dan banyak orang-orang baik kayak Mas Nonot yang bisa sharing, dan ya kita 2 jam 3 jam dapat ilmu banyak gitu loh. Jadi teman-teman yang stay at home tetap sehat dan selamat berbuka puasa. Oke, gitu aja Mas. Kita ketemu lagi Mas nanti Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, thank you. Selamat buka puasa semua. Selamat buka puasa. Makasih Mas Nonot.